MMkom selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia. Yang kami hormati Asisten Cultural Affairs Officer US Embassy Jakarta Miss Mary Tristo. Yang kami hormati Presiden South Sumatera American Alumni Community Agus Burniat beserta tim. Yang kami hormati Project Leader Hello Sister Ibu Nindi Foristiawanda. Yang kami hormati narasumber dari Satgas PPKS Universitas Sriwijaya, Women Crisis Center Palembang, dan Lentera Jiwa. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa peserta yang telah hadir dalam rangka seminar Hello Sister Project pada pagi hari ini. Baik, kami ingatkan sekali lagi bahwasanya agar kiranya untuk aktif melakukan diskusi nantinya dan jangan buang sampah sembarangan. Kemudian jika ingin melakukan dokumentasi silahkan, dan jangan lupa apa Kak Nabila? Follow Instagramnya SSACC dan Hello Sister. Jangan lupa pakai hashtag Hello Sister Palembang dan cegah HKS kekerasan seksual. Ya, sekedar informasi juga selama acara berlangsung hari ini seluruh rangkaian acara akan disiarkan langsung melalui channel YouTube Bina Dharma TV. Jadi untuk teman-teman yang berhalangan hadir pada hari ini dapat kiranya untuk menonton langsung di channel YouTube Bina Dharma TV. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di dalam aula Profesor Buhori Rahman Universitas Bina Dharma Palembang. Sebelum mulainya acara, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fauzan Aziman dan rekan saya Nabila Atika yang akan memandu pertemuan seminar kita pada pagi hari ini dari awal hingga akhir nanti. Hadirin sekalian, untuk kelancaran agenda kita pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat berjalan dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat melalui seminar ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Lila, mahasiswa aktif Universitas Bina Dharma Palembang. Belum mulai ya? Hadirin dimohon duduk kembali. Cek Suara belum mulai. ini Prof. Iya Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian,
dan peserta seminar Hello Sister Project yang berbahagia, sebelum kita memasuki rangkaian demi rangkaian acara, kita akan menyaksikan satu persembahan sebagai ucapan selamat datang, yaitu tari tanggai dari Sanggar Universitas Bina Dharma Palembang.
Acara selanjutnya adalah laporan dari Project Leader Hello Sister mengenai seminar Hello Sister Project. Izin berkenan kepada Ibu Nindi Foristiawanda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita semua masih semangat awal tahun dengan semangat baru, terutama semangat untuk memutus rantai kekerasan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM, Rektor Universitas Bina Dharma atau yang mewakili, Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc, Kepala LL Dikti Wilayah 2 atau yang mewakili, dan Ibu Mary Trishock, Assistant Cultural Affairs Officer dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Dan juga semua pihak, baik dari mahasiswa, tenaga pendidik di Aula Universitas Bina Dharma Palembang. Perkenalkan, saya Nindi Foristiawanda, selaku tim leader untuk Hello Sister Project di Palembang. Hello Sister adalah salah satu proyek pemenang Alumni Engagement Innovation Fund atau IEF dari United States yang fokus pada pencegahan kekerasan di kampus dengan seminar interaktif di 4 universitas di Sumatera Selatan yang akan melibatkan lebih dari 500 peserta. Setelah ini kita akan mengadakan bootcamp yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Rangkaian kegiatan Hello Sister telah berjalan dari tahun lalu, mulai dari audiensi ke pemerintah Kota Palembang, DPRD Kota, LL Dikti, serta diskusi awal yang melibatkan pemerintah, dinas terkait, non-government organizations, universitas, dan lainnya pada bulan September 2023. Selain itu, kami juga telah berdiskusi dengan berbagai pihak di Jakarta seperti Satgas Universitas Indonesia, Hope Health, Advocate Gender, Kemendikbud untuk belajar dan berbagi pengalaman terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Hello Sister lahir karena kekhawatiran angka kekerasan seksual yang terus meningkat. Bahkan, kekerasan seksual ini telah mengetuk rumah kita, merebut ruang aman dan nyaman di publik, bahkan di sosial media, hingga ke lingkungan pendidikan. Kami menyambut baik adanya Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Saya pribadi sangat optimis mulai tahun ini dengan seminar pertama Hello Sister di Universitas Bina Dharma, dan tahun ini juga menjadi spesial karena sudah 1 dekade saya mendedikasikan diri untuk pencegahan dan pendampingan kasus kekerasan. Awalnya saya memulai gerakan kecil ini membuka ruang membahas tentang kekerasan seksual melalui Sister Circle Indonesia. Gerakan yang saya anggap kecil ini ternyata membawa saya ke Amerika untuk belajar dan bertemu dengan pemimpin muda se-Asia Tenggara. Saya memiliki mimpi bahwa kita semua bisa hidup tanpa rasa takut kekerasan mengancam kita. Tentu saja, mimpi ini tidak akan bisa terwujud sendiri. Saya teringat sebuah ungkapan, jika kita ingin berlari cepat, kita bisa berjalan sendirian. Namun kita ingin berjalan jauh, maka kita harus berjalan bersama-sama. Inilah yang menjadi landasan saya bersama South Sumatera Amerika Alumni untuk membangun dan menjalankan Hello Sister dan melibatkan berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proyek ini, baik dari South Sumatera Amerika Alumni Community, pihak universitas, dan pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat berproses dan berdiskusi di ruangan ini, dan jika di dalam proses nanti kita ada menggunakan bahasa yang masih tabu, saya harap ini adalah sebuah proses belajar dan bukan mengarahkan ke arah porno. Terima kasih juga yang sudah hadir. Saya yakin kita semua bisa menjadi bagian dari sejarah memutus rantai kekerasan, baik di lingkungan kampus maupun dimanapun kita berada. Satu lagi, di dalam proses saya harap kita saling menghormati, dan mungkin di dalam proses ada penyintas yang menyampaikan pengalamannya, dan
kita tidak menyebarkan di luar dan menghormatin keputusan yang telah diambil. Sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. 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 Keputusan yang telah diambil. Sekian dari saya. Acara Akhir berikutnya kata, kita akan Assalamualaikum mendengarkan kata warahmatullahi sambutan dari wabarakatuh. Rektor Universitas Bina Dharma Palembang. Dengan ini izin berikan kepada Ibu Profesor Dr. Sundariana MPD MM yang akan diwakili oleh Ibu Ria Andriani MMkom selaku Wakil Rektor Universitas. Keputusan yang telah diambil. Sekian dari saya. Acara Akhir berikutnya kata, kita akan Assalamualaikum mendengarkan kata warahmatullahi sambutan dari wabarakatuh. Rektor Universitas Bina Dharma Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala LLDT Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc, beserta jajarannya. Dan yang saya hormati Ibu Mary Trekhoff, Asisten Culture Affairs Officer US Embassy Jakarta. Dan yang saya hormati Presiden South Sumatera Amerika Alumni Community Bapak Agus Burnia beserta tim. Dan Project Leader Hello Sister Nindi Fonis Wanda. Dan juga yang saya hormati narasumber dari Satgas PPKS LLDT Wilayah 2 dan Bapak Ibu dosen perwakilan dari beberapa perguruan tinggi swasta di Wilayah 2, juga tamu undangan serta mahasiswa yang juga telah hadir bersama kita pada pagi hari ini yang saya banggakan. Dan tim Project Hello Sister sebagai penyelenggara kegiatan pada pagi hari ini yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Saya mewakili Rektor Universitas Bina Dharma yang kebetulan pada pagi hari ini tidak dapat bersama dengan kita karena ada tugas lain. Luar biasa, pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, ini semua berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita dapat bersilaturahim di kampus Universitas Bina Dharma untuk melaksanakan kegiatan Hello Sister serta percepatan pembentukan Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS bagi perguruan tinggi di lingkungan LLDT Wilayah 2. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan pada pagi ini juga dalam rangka memberikan pemahaman terkait dengan PPKS yang merupakan tindak lanjut dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia ini harus dapat menindaklanjuti sebagai bentuk komitmen untuk mencegah, menjaga, dan menjamin keamanan semua warga kampus di lingkungan perguruan tinggi. Kita tahu bahwa setiap warga negara Indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, salah satunya ini adalah kekerasan seksual. Dan tentunya ini semua berangkat dari banyaknya kasus-kasus yang berkembang atau terjadi di perguruan tinggi, bukan hanya di perguruan tinggi saja.
di sekolah dasar atau anak-anak di bawah umur. Ini juga sangat mengkhawatirkan kita untuk keberlanjutan pendidikan anak-anak khususnya di Indonesia. Dan khusus untuk di perguruan tinggi, jika tidak ditangani dengan serius, tidak dicegah atau tidak ditindaklanjut, para pelaku kekerasan seksual ini tentu akan menurunkan reputasi dan kualitas pendidikan tinggi itu sendiri. Permendikbud ini juga sekaligus dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada kita sebagai warga kampus dalam pencegahan kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi. Perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah 2 termasuk juga Universitas Bina Dharma sebagai bagian dari PTS yang sudah menindaklanjuti semua ini, meskipun dengan dinamikanya yang cukup luar biasa. Satgas PPKS di Universitas Bina Dharma dengan surat keputusan rektor atau peraturan rektor tahun 2021 ini sudah menjadi salah satu pedoman dalam menindaklanjuti kejadian kekerasan seksual di lingkungan kampus. Semua ini meskipun dengan dinamikanya yang cukup luar biasa di wilayah 2 yang juga telah melakukan berbagai kegiatan dan sosialisasi dalam upaya pembentukan Satgas PPKS di lingkungan LLDT wilayah 2. Salah satu tugas atau dalam salah satu tugas Satgas PPKS ini adalah seperti yang telah disampaikan sebelumnya tadi, adalah melindungi dan menjaga kerahasiaan korban atau pelapor, karena dikhawatirkan biasanya korban di sini tidak mau speak up, ya. Mungkin dirasa malu atau takut jika melaporkan apa yang telah terjadi di dirinya. Maka dari itu Satgas COVID ini juga harus bisa menjaga kerahasiaan para korban dan juga pelapor. Dan yang tentu paling penting adalah bagaimana menindaklanjuti kejadian kekerasan seksual itu sendiri. Perlu juga dibuat kegiatan-kegiatan atau sosialisasi terkait dengan PPKS ini sendiri. Upaya dalam pencegahan kekerasan seksual ini perlu juga kerjasama dari semua sivitas akademika yang ada di perguruan tinggi. Tidak bisa hanya diserahkan begitu saja dengan tim Satgas, juga harus berangkat dari pribadi kita masing-masing, baik itu dosen, tendik, dan juga mahasiswa, termasuk juga semua para pimpinan yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu contoh pencegahan, mungkin ini banyak juga yang terjadi di beberapa kampus. Ini mungkin jika ada kegiatan konsultasi atau bimbingan yang dilakukan tidak wajar, misalnya di restoran atau di rumah, ini atau di tempat lain yang tidak wajar, harusnya kalau pekerjaan di kampus ya harusnya dilaksanakan di kampus. Ini harus mahasiswa, bukan hanya mahasiswi saja sebenarnya yang mengalami tindak pelecehan seksual atau kekerasan seksual, mungkin ada juga para mahasiswa-mahasiswa yang mengalaminya. Maka kita sebagai warga kampus ini harus tetap waspada. Mohon hal-hal yang dapat memicu terjadinya tindak kejahatan, khususnya
kekerasan seksual ini dapat kita hindari. Sebenarnya indikasi-indikasi ini sudah dari awal ini sudah bisa kita tangkap, tapi kadang masih banyak mahasiswa ini merasa hal-hal yang dianggap sepele. Apapun itu atributnya sebagai dosen, jika kegiatan-kegiatan yang mengarah atau kegiatan yang bisa membuat keadaan-keadaan yang tidak baik. Seperti yang Bang Napi sering sampaikan, kejahatan itu bisa terjadi jika ada kesempatan. Oleh karena itu, pemahaman-pemahaman serupa ini harus dilaksanakan secara rutin, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi. Yang penting bagaimana melakukan pencegahan dan kemana harus melaporkan dan sebagainya. Satgas PPKS yang ada di perguruan tinggi ini akan menindaklanjuti jika ada laporan. Jadi bukan hanya berita-berita yang mengambang yang di media sosial, mungkin karena semua laporan ini harus terverifikasi kebenarannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, mungkin kegiatan pada pagi hari ini mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk melindungi warga kampus, khususnya terhindar dari kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya. Mari kita jaga kampus kita ini untuk menjadi tempat yang nyaman bagi sivitas akademika dan sehingga kita bisa lebih produktif dan memajukan perguruan tinggi kita menjadi perguruan tinggi yang lebih baik. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf jika ada yang saya sampaikan kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ibu Ria Andriani MMM.com. Ladies and gentlemen, we would like to invite to give a welcoming remark Miss Mary Trishok as Assistant Cultural Affairs Officer US Embassy Jakarta. Halo, selamat pagi. Saya bisa coba bahasa Indonesia, oke? So, perkenalkan, nama saya Mary Trishok, Assistant Attaché Kebudayaan di Kedubes Amerika Serikat di Jakarta. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan. Terima kasih kepada Universitas Bina Dharma atas kerjasama demi terwujudnya seminar proyek Hello Sister di pagi hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Sunda Ariana, juga Vice Rector Ria Adriana, dan Vice Rector Muhammad Isman Herdiosaglia. Did I say that close? Mohon maaf. Okay. Juga terima kasih Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar beserta jajarannya. Okay so far? Bisa mengerti saya? Saya takut sekali. Bahasa Indonesia sulit sekali ya. Oke. Coba sedikit lagi. Dan terima kasih para narasumber dan para peserta seminar Project Hello Sister. Terima kasih juga kepada Mas Agus, Bu Nindi, dan seluruh SSAAC team selaku pemimpin proyek ini. Project Hello Sister ini merupakan salah satu proyek yang terpilih dari kompetisi Alumni Engagement Innovation Fund 20,000.
2023. Di mana proyek ini mendapatkan dana hibah dan dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Kedubes Amerika Serikat terus berkomitmen dalam membina kerjasama dengan Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Kerjasama strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia kuat dan memiliki masa depan yang cerah karena kita membangunnya bersama. Sebagai negara demokrasi kedua dan ketiga terbesar dan negara ketiga dan keempat terbesar di dunia, negara kita memiliki beberapa kesamaan dan kita dapat belajar sama satu lain dalam menghadapi tantangan seperti kekerasan seksual dan hak perempuan. Pemerintah Amerika Serikat mendukung upaya, ini panjang sekali, penanggulangan, close? Oke, serangan berbasis gender. Amerika Serikat memiliki hukum federal yang mengenai kekerasan berbasis gender, termasuk yang bernama The Violence Against Women Act atau VAWA. VAWA menyediakan sumber daya dan dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, penguntitan, dan bentuk kekerasan lainnya. Pemerintah Amerika Serikat mendukung penuh program ini karena tujuan dari program ini sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan dari Violence Against Women Act. Kami percaya bahwa program ini dapat menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi Anda semua guna menciptakan lingkungan yang aman dan aman di dunia pendidikan di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga acara berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Miss Trisot. Acara berikutnya, kita akan membuka acara seminar Hello Sister Project. Dengan ini mohon berkenan Kepala LL2 Dikti Wilayah 2, Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar M.
this afternoon. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya pada Bapak Agus Kurniasa ini satu rekan dari Hello Sister Project, tentu dukungan dari USMC melalui program proyek musik ini, dan kami sangat berbahagia sekali bahwa Anda dan kita saudara dalam bentuk rangkaian ini akan disampaikan selama 3 hari berturut. Hari ini sampai dengan hari Rabu di 3-4 berbeda. Alhamdulillah nanti kita disampaikan pada Universitas Binadharma Profesor dan sejarahnya atas bantuan supportnya dalam menjadi tuan rumah konstitusinya, dan tentu beliau menekankan dari juga yang sudah telah untuk menemukan keberkahan pada tahun ini. Kalau kita jelas keberatan baik karena informasi yang bisa akurnya itu and we discussed about this Hello Sister project. At the time we are very happy and we are fully supporting this project because it is in line with our duty to facilitate the initiatives under the history tools to have such one tugas. It is activity to prevent and to mitigate any kind of sexual harassment in the education unit, in particular in the university. The education covering 4 provinces: South Sumatra, Lampung, Bengkulu, and Bangka Belitung. Under this Region 2, we have 175 universities and more than about 200,000 students. And we believe that through this cooperation between South Sumatra American Academy community under the Hello Sister Project and also the collaboration, of course, supported by the U.S. Embassy, our effort together to increase the awareness of the universities, academia, students, lecturers, and other staff of the university about these sexual harassment will be effectively conducted. And as I told you, there are about 200,000 students, and in South Sumatra there is about 100,000 students under the 86 university in South Sumatra. And this is what we do that we are very grateful to collect from the Hello Sister Project who have organized this seminar, this activity, and of course also to the support from the University of Binadharma and U.S. Embassy, so that through this activity, we hope that the awareness of students about this sexual harassment will be improved. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. I ask the information from all attendees. I declare that the South Sumatra Project Seminar today, 29th January 2024, officially open. And thank you very much for
all attendees, and I hope that you all will have a fruitful discussion during the seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ishak Iskandar, MSc. Selanjutnya, penyerahan cindramata dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Universitas Bina Dharma Palembang dan penyerahan cindramata dari Universitas Bina Dharma Palembang kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat. Mohon izin berkenan Miss Mary Trishok dan Ibu Ria Andriani MMM.com untuk maju ke depan. Ya, mohon izin kepada Ibu untuk tetap berada di posisi karena kita akan melakukan dokumentasi bersama para peserta yang ada di ruangan. Sebelum nanti kita akan memulai seminar pada hari ini. Ya, mohon berdiri. Untuk peserta dimohon berdiri untuk melakukan foto bersama. Baik, untuk Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, ini waktunya kita ice breaking. Jadi untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang mau ke toilet boleh. Sekalian kita ada games ya Kak Fauzan? Ya, betul sekali Kak Nabila. Ya, jadi untuk teman-teman dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita ada games. Jadi gamesnya akan dijelaskan sama Kak Fauzan. Iya. Mungkin kita sapa dulu Kak Nabila. Selamat pagi. Sudah kelihatan excitednya pada hari ini diskusi pada pagi hari ini. Baik, kita akan ada ice breaking terlebih dahulu. Boleh ke tengah sedikit Kak Nabila? Ya. Jadi gamesnya adalah ketika saya bilang pagi, kita boleh tepuk tangan 1 kali. Dan ketika kami bilang siang, Bapak dan Ibu-Ibu teman-teman sekalian, tepuk tangan 2 kali. Kemudian ketika malam? Enggak dong, enggak berbunyi, kan tidur ya. Oke. Coba kita coba dulu, oke? Pagi 1 kali dong. Siang. Ya, pagi 1 kali, siangnya 2 kali, malamnya? Iya. Oke, kita coba lagi. Pagi, malam. Oke. Biar melatih fokus kita pada hari ini. Oke, kita ulangi. Pagi, siang, malam. Ya, masih ada ya. Kayaknya kalau
Begadang. Iya. Kayaknya kalau nggak kompak karena bilang kayaknya nggak akan pulang hari ini. Ya, kita ulangi sekali lagi. Pagi, siang, pagi, malam. Iya. Oke, lagi ya. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, lagi ya. Lagi pagi, siang, pagi, malam. Oke. Kalau dari Tim Hello Sister, ya, ada hitungnya enggak? Apa? ada games. Apa namanya? Bukan games. Apa ya namanya? Ada yel-yel. Yel-yel. Gak ada ya? Nggak ada ya? Oke, mungkin teman-teman kita break dulu sebentar. Jadi untuk yang mau istirahat atau ke toilet bisa langsung ada di belakang gedung aula. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu kami persilakan. Iya.
peserta seminar Hello Sister Project pada pagi hari ini. Silahkan untuk menempati tempat duduknya masing-masing karena acara yang lebih asik Kak Nabila akan kita segera mulai. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga, kemudian pemaparan dari narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dari narasumber Satgas PPKS Universitas Bina Dharma, Women Crisis Center Palembang, dan Lentera Jiwa. Kami ulangi sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian dan peserta seminar Hello Sister Project pada hari ini, silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, kami ingatkan sekali lagi untuk para teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian untuk kembali menempati tempat duduknya masing-masing karena mengingat acara inti akan kita mulai sebentar lagi. Baik, tibalah kita pada acara inti yang akan dipandu oleh Mbak Eci selaku moderator pada pagi hari dari tim Hello Sister. Kepada Mbak Eci kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dari Universitas Sriwijaya. Selamat pagi kepada perwakilan dari kampus Bina Dharma, dan juga selamat pagi kepada Ibu Mary Treshok, Asisten Cultural Affair Officer dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Tepuk tangan untuk kita semua pagi ini. Baik, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, perkenankan saya bertugas sebagai moderator pada seminar pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pada hari ini kita kedatangan 4 orang narasumber. Kami panggil yang pertama Ibu Marcelai MA, Ketua Tim Pembelajaran dan Kemahasiswaan Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 2 Sumatera Selatan. Kepada Ibu Marca kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Iya. Narasumber kedua Ibu Widya Lionita SKM MPH. Beliau adalah seorang dosen FKM Unsri, juga sekaligus sebagai Ketua Satgas PPKS Unsri. Iya. Narasumber yang ketiga Ibu Yesi Aryani, Direktur LBH Palembang. Beliau merupakan juga salah seorang tim penguji pemilihan Satgas PPKS Unsri. Kepada Ibu Yesi kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Tentu mungkin di antara kita sudah tidak asing dengan WCC atau Women Crisis Center di Palembang,
yang sudah melakukan banyak sekali pendampingan terhadap korban kekerasan seksual, juga melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual, dan juga banyak sekali penelitian WCC terkait kekerasan seksual. Narasumber keempat kita panggil Ibu Diana Putri Arini dari Lentera Jiwa. Beliau merupakan dosen psikologi Universitas Katolik Musi Palembang. Beliau juga pernah bertugas sebagai psikolog di Rumah Sakit Umum Bantul dan menjadi konselor psikologis pada lembaga WCC Rifka Anissa dan Balai Rehabilitasi Sosial Wanita. Terima kasih. Selamat pagi ibu-ibu narasumber. Ini semua perempuan ya, perempuan-perempuan hebat yang tentunya berjuang bersama-sama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selamat pagi semua. Jadi gimana tadi MC tepuknya? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tidur. Selamat pagi, selamat malam. Iya, masih tidak ada yang fokus ya. Jadi kita belajar berkonsentrasi. Jadi kalau ada yang tidak konsen berarti bau terasi. Gitu ya. Oke, baik. Satu lagi tidak lupa saya panggil ini gongnya ini ya, kepada Mbak Nindi Foristiawanda SH sebagai project leader Hello Sister. Kita kasih tepuk tangan yang meriah kepada Nindi. Tentunya ini merupakan kumpulan orang-orang hebat ya. Hello Sister ini sudah mulai mengeluarkan taringnya gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, adik-adik semua, hari ini kita akan melakukan seminar. Seperti biasa kita akan mendengarkan beberapa paparan materi dari narasumber. Kemudian kita akan ada proses sesi tanya jawab, yang mana nanti akan kita buat per sesi kalau misalnya memang banyak pertanyaan ya. Untuk pertama kami minta kepada Ibu Marce untuk memberikan paparan materinya terkait sosialisasi Permendikbudristek ya Bu. Iya, nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Waktunya 15 menit, kami persilahkan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bu Ria. Yang saya hormati perwakilan dari US Embassy Bu Mary dan tim. Yang saya hormati juga Project Leader Hello Sister Bu Nini beserta tim. Yang saya hormati Presiden SSA Aceh Pak Agus Muniat beserta tim. Yang saya hormati juga para narasumber kita, ada Mbak Widya Satgas, Ketua Satgas PPKS Unisri, Ibu dari Women Crisis Center dan juga dari Lentera Jiwa, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswaku, dosen dan juga tenaga kependidikan dari lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Baik, hari ini kami diminta untuk membawakan materi terkait Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Di sini saya mengambil sebentar, agak susah ya. Boleh. Di sini saya mengambil judul terkait wujudkan perguruan tinggi bebas dari kekerasan seksual. Lanjut.
Baik, ini hanya disclaimer saja, materi ini hanya digunakan di Hello Sister Project. Dan lanjut Pak Asraf. Apakah teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu yang di belakang kelihatan paparan di depan ya? Oke, ini ada di samping, ada gambar, ini siapa adik-adikku ya? Yang di depan? Pak Menteri ya, biasa lebih dikenal dengan sapaan akrab Mas Menteri. Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan batu loncatan, maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Jadi adik-adik, Bapak Ibu sekalian, tidak ada pembelajaran tanpa rasa aman, dan ini merupakan kenapa perguruan tinggi harus mencapai sebuah idealisme yang tinggi terkait perlindungan terhadap masyarakat di kampus. Siapa aja di dalamnya, ada mahasiswa, ada dosen, ada tenaga pendidikan, dan juga warga kampus. Menciptakan lingkungan yang kondusif. Seperti apa lingkungan yang kondusif, adik-adikku? Lingkungan kondusif adalah ketika adik-adik, ketika Bapak Ibu dosen maupun tenaga pendidikan dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan rasa aman, nyaman, tanpa adanya ketakutan dan juga adanya kekhawatiran. Lanjut. Baik Bapak Ibu, berbicara tentang bagaimana menghadirkan rasa aman, bagaimana untuk melindungi masyarakat kampus, maka kita akan berbicara, maka kita akan butuh sebuah pijakan, sebuah dasar hukum, sebuah kepastian hukum sebagai langkah preventif. Maka pada tahun 2021 hadirlah Permendikbudristek nomor 21 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ini merupakan ini akan menjadi pedoman bagi perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan dan juga mengambil tindakan dalam pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual dalam pelaksanaan Tridharma baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Setelah tahun 2021 hadir juknisnya dalam bentuk Persesjen, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2022 terkait pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pelaksanaan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Diharapkan Persesjen ini dapat mengambil langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi baik dari mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan maupun warga kampus dalam menciptakan kampus yang merdeka dari kekerasan seksual. Kemudian di tahun 2023 hadir lagi sebuah keputusan menteri untuk mengoptimalkan percepatan terkait PPKS. Hadirlah keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 179/P/2023 tentang kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan tahun 2023. Jadi untuk mengoptimalkan percepatan PPKS ini maka ditunjuklah koordinator wilayah untuk semua satuan pendidikan. Untuk jenjang pendidikan tinggi, koordinator wilayah adalah kepala lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah kerja masing-masing. Kalau kami di 4 wilayah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi LDK menjadi koordinator wilayah untuk perguruan tinggi swasta dan juga perguruan tinggi negeri. Tadi Bu Nindi berbicara tentang Permendikbudristek nomor 46 ya Bu Nindi ya. Kalau Permendikbudristek nomor 46 itu untuk semua satuan pendidikan dan adalah kekerasan. Jadi pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang baru disahkan tahun 2023 bulan Agustus, tapi di sini kita akan menggunakan Permendikbudristek nomor 30. Oh ya. Makasih Mas Jul. Permendikbudristek nomor 30 karena kita akan berbicara di satuan di jenjang pendidikan tinggi ini Bu Nindi. Kemudian lanjut
Kekerasan seksual menurut pasal 1 Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Ini dapat dipenai sebagai perbuatan seksual baik yang disertai dengan kontak fisik maupun non fisik melalui ujaran, melalui pernyataan, gerak tubuh, dan atau aktivitas tidak patuh yang mengarah kepada fungsi reproduksi ataupun fungsi seksual, baik secara daring maupun secara luring yang bertujuan untuk mempermalukan ataupun merendahkan seseorang, Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian. Kemudian, indikator apa yang menjadi penanda suatu tindak kekerasan disebut sebagai tindak kekerasan atau bukan adalah pemaksaan, adik-adikku. Jadi indikator penanda tindakan sebagai kekerasan atau bukan adalah paksaan. Paksaan ini pun dapat hadir dalam dua hal, adik-adikku, yaitu dalam bentuk punishment atau hukuman dan juga dalam bentuk reward, iming-iming ataupun bujuk rayu. Contoh dalam bentuk punishment atau hukuman, ketika seorang diancam akan diberikan nilai kecil ketika tidak mengikuti kemauan yang bersangkutan. Bentuk reward, bentuk iming-iming bujuk rayu adalah ketika seseorang diiming-imingi akan diberikan iPhone dan lain sebagainya untuk melakukan bentuk hubungan seksual dengan pelaku. Lanjut. Di sini kami membawa catatan tahunan, tapi di tahun 2022 dari Komnas HAM, karena yang 2023 di awal 2024 ini belum dirilis adik-adikku dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kami masih menggunakan data di tahun 2022. Mengapa topik kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi penting untuk dibahas? Kalau kita lihat dari riset dan berita, 88 dari total kasus kekerasan di lembaga pendidikan yang diadukan ke Komnas Perempuan dalam jangka waktu 2015 sampai 2021 adalah kasus kekerasan seksual. Kita lihat dari kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan di satuan pendidikan, di jenjang pendidikan mana yang paling tinggi? Di perguruan tinggi 35%, Bapak Ibu adik-adikku sekalian. Di pendidikan berbasis agama 19%, tingkat SMA SMK 15%, tingkat SMP 6% dan TK SD SLB 9%. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata di perguruan tinggi kasus kekerasan seksual paling tinggi 35%. Kemudian kita lihat dari survei dan data, 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. 66% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Ini merupakan data dari Ditjen Diktiristek tahun 2020, Ibu. Jadi ini sungguh luar biasa adik-adikku, Bapak Ibu sekalian, bahwa dari data, dari catatan tahunan dari Komnas Perempuan, ternyata kekerasan seksual di jenjang pendidikan yang paling tinggi adalah di perguruan tinggi dengan 35%. Kemudian lanjut, mengapa efeknya paling besar tapi sulit dibuktikan adik-adikku, Bapak Ibu sekalian? Ini seperti fenomena gunung es ya, di permukaan dilihatnya sedikit tetapi sangat dalam, Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa? Karena kelumpuhan sementara atau tonic immobility. Korban kekerasan seksual seringkali dipersalahkan karena tidak melawan, berteriak atau lari saat mengalami kekerasan. Padahal saat itu mereka mengalami kelumpuhan sementara atau tonic immobility. Imobilitas tonik artinya ketika korban diam terpaku seolah-olah tidak dapat menggerakkan anggota tubuh. Ketika korban yang terdiam bukan berarti beliau yang bersangkutan memberikan persetujuan. Ketika korban diam
tidak melakukan apa-apa, bukan berarti kita mengatakan bahwa itu adalah aktivitas suka sama suka. Kemudian yang kedua, kenapa kekerasan seksual susah dibuktikan? Yang kedua, menyalahkan korban atau victim blaming. Bila konsep kelumpuhan sementara atau imobilitas stoning tadi tidak dipahami, dampaknya akan terjadi pada dua tingkat. Yang pertama, terjadi pada internal korban atau self blaming, menyalahkan diri sendiri. Dan yang kedua adalah victim blaming, pihak lain menyalahkan korban. Biasanya back to victim blaming yang dilakukan terhadap korban seksual berkisar dari cara berpakaian yang dianggap mengundang. Kemudian kata-kata dan perilaku korban yang dianggap provokatif dan respon korban yang tidak melawan pelaku. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, tuduhan palsu atau false accusation. Selain fenomena masyarakat yang cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual, tak lain juga membuat banyak korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya adalah pandangan bahwa mereka melakukan tuduhan palsu. Banyak korban kekerasan seksual yang kemudian malah dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik karena dianggap tidak memiliki bukti yang kuat. Tantangan berikutnya yang harus dihadapi korban adalah dengan tuntutan pembuktian atas apa yang dilaporkan, keabsahan atas kasus yang dilaporkan oleh korban. Kemudian yang keempat adalah pembebanan korban. Aparat penegak hukum membebani korban untuk mengumpulkan bukti dan mencari pasal untuk menindaklanjuti kasus atau yang lebih dikenal sebagai bahan pembuktian. Masyarakat membebani korban untuk pencegahan kekerasan seksual yang akan datang. Penggunaan media sosial daring membebani korban untuk bersuara melalui fenomena spill. Jadi sekarang apa-apa kan ada spill ya. Ya coba bukti spill dong buktinya dan lain sebagainya. Korban kekerasan seksual seharusnya tidak dibebani lagi dengan semacam spill karena trauma yang baru dialaminya, teman-teman adik-adikku dan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, yang kelima adalah penyalahgunaan wewenang. Perbedaan identitas antara yang dimiliki korban dengan pelaku memberikan kuasa yang berbeda bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain, semakin banyak lapisan identitas minoritas atau rentan yang dimiliki seseorang, semakin pula tekanan yang didapatkannya sehingga ia tidak bisa memberikan persetujuannya dengan bebas. Jadi di mana seorang terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi maupun penerimaan sosial ataupun status sosial untuk mengendalikan korban. Lanjut. Dari dampak kekerasan seksual tadi yang sudah kita butuhkan ini akan berdampaknya sangat luar biasa adik-adikku dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, menghambat pencapaian prestasi akademik atau karir korban. Ini sudah pasti ketika seseorang mengalami baik sebagai korban mampunya terlapor, maka sudah pasti akan menghambat pencapaian prestasi akademik. Bagaimana dia bisa mengikuti pembelajaran yang baik kalau tiap hari beliau merasa tidak nyaman, takut dan lain sebagainya. Kemudian korban kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Ini sudah pasti berpotensi menyebabkan korban peserta didik keluar dari perguruan tinggi sebelum waktu kelulusan pendidikan dan tendik kehilangan mata pencaharian di dunia pendidikan juga sudah jelas. Dan yang terakhir ada mendiskreditkan posisi satuan pendidikan. Pasti akan terbawa juga dari perguruan tinggi, nama perguruan tinggi tersebut. Dan dari keempat dampak ini yang paling luar biasa akan menuju kepada pembangunan, terhambatnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah waktunya sudah habis atau bisa lagi dilanjutkan? Karena berbicara terkait permen ini sangat banyak, tapi karena dia kasih waktu. Oh, boleh lagi. Oke, kita akan masuk kepada bentuk kekerasan seksual ya adik-adikku. Ini kita perlu mengenali karena berbicara terkait permen, di situ ada sekitar 21 bentuk kekerasan seksual. Pasal 5 Permendikbudristek nomor 30 tahun 2001, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja yang termasuk? Yuk kita lihat bersama adik-adikku. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik,
kondisi tubuh dan atau identitas gender korban. Ini yang pertama, salah satu bentuknya. Yang kedua, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Yang ketiga, menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Keempat, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Yang kelima, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang oleh korban. Yang keenam, mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Yang ketujuh, mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Yang kedelapan, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Yang ke-10, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Slide berikutnya, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik atau tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual, melakukan percobaan perkosaan namun prestasi tidak terjadi, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdaya korban untuk hamil, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja, dan yang ke-21 ada melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. 21 bentuk kekerasan seksualnya ada di Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021, adik-adikku. Nanti adik-adik dan Bapak Ibu pendidik dan juga tenaga kependidikan saya rasa sudah seharusnya memiliki peraturan ini untuk bisa dipelajari lebih lanjut karena melihat terkait hasil dari tahun 2015 sampai 2021 dirilis tahun 2002 bahwa kekerasan seksual paling tinggi adalah di perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian. Baik, Ibu Murca. Siap. Ini kami baru mau menayangkan program kami, tapi mungkin waktu sudah nggak cukup lagi. Alhamdulillah project ini juga salah satu bentuk kolaborasi dari teman-teman RSS. Ya, mohon maaf ininya mati. Mungkin bisa sedikit sharing sedikit saja seperti apa implementasi dari Permendikbudristek ini yang sudah dari sejak tahun 2001 sekarang sudah masuk ke tahun ketiga. Boleh. Itu seperti apa? Ini kalau di perguruan tinggi negeri memang untuk saat ini PTN dan PTS itu di bawah koordinator wilayahnya di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Bu Moderator. Ini ada beberapa program kami untuk implementasi terkait Permendikbudristek nomor 30 tersebut. Yang pertama di tahun 2023, jujur untuk perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi swasta baru mulai implementasi terkait Permendikbudristek ini adalah di tahun 2023, pertengahan 2023. Kami mulai dengan sosialisasi terkait permen ini, kemudian ada bimbingan teknis terkait portal PPKS karena di dalam peraturan ini juga memuat terkait pembentukan Satgas PPKS. Dan untuk perguruan tinggi negeri di wilayah kita sudah semua, alhamdulillah Bu Widya dari teman-teman dari Unsri juga sudah, tapi untuk perguruan tinggi swasta memang kami masih proses percepatan. Untuk perguruan tinggi swasta dengan target bulan April semua perguruan tinggi swasta di wilayah kami yang berjumlah lebih kurang 175 PTS sudah memiliki
Satgas, karena Satgas ini memiliki beberapa tugas. Yang pertama adalah edukasi terkait pencegahan kekerasan, kemudian penerimaan laporan kekerasan, kemudian monitoring dan juga evaluasi. Jadi Bu Moderator, kami sudah ada beberapa kegiatan untuk implementasi terkait Permendikbud, dari bentuk BIMTEK, sosialisasi BIMTEK, kemudian ada pemberian award kepada perguruan-perguruan tinggi yang sudah memiliki Satgas, yang sudah berproses untuk PPKS. Kemudian kami ada pemberian punishment juga kepada perguruan tinggi yang belum bergerak sama sekali untuk menindaklanjuti terkait PPKS. Kemudian kami ada kegiatan bersama dengan Hello Sister ini, bersama SSAC ini dalam bentuk Sister Project. Kemudian kami ada membuka untuk sebagai percepatan, kami membuka untuk coaching berdasarkan klasterisasi dari perguruan tinggi yang belum memiliki Satgas, yang sedang uji, yang mau uji, baru mau uji publik, yang baru mau merekrut pansel pun kami ada coaching berdasarkan klasterisasi. Jadi mungkin seperti itu saja karena memang waktu hanya 15 menit dan ini sudah agak molor dikit. Nanti kita akan ketemu lagi Bapak Ibu, adik-adikku sekalian. Mari kita berdiskusi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marce. Boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk narasumber, silahkan mengeksplor ruangan ya. Kalau misalnya memang perlu untuk maju ke depan, tidak apa-apa, mau menyampaikan dengan duduk juga silahkan. Kedua, kami minta kepada Ibu Widya Leonita SKM MPH, beliau merupakan dosen FKM Unsri, dan yang paling penting posisi beliau berada di sini adalah sebagai Ketua Satgas PPKS Unsri. Ibu bisa menceritakan seperti apa mungkin hambatan-hambatan, tantangan pada saat pembentukan PPKS Unsri ini, dan kenapa harus dibentuk gitu ya? Apakah karena memang merupakan dorongan atau sudah ada kebijakan dari Permendikbudristek, atau memang ini merupakan sebuah kebutuhan bagi perguruan tinggi? Silahkan Ibu. Oke, saya izin berdiri di sini. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk bertemu dengan peserta dari seminar Hello Sister di Universitas Bina Dharma. Mungkin sedikit catatan gitu ya dari apa yang sudah kami lakukan kurang lebih selama hampir 2 tahun menjalani tugas sebagai Satgas PPKS Unsri. Namun sebelum memasuki inti dari apa yang ingin disampaikan, kita perkenalan dulu kali ya. Next. Saya di sini sebagai Ketua Satgas PPKS Unsri, nama saya Widya Leonita. Saya tidak sendirian untuk menjalankan tugas sebagai Satgas PPKS ini. Ada 5 teman saya yang ada di Universitas Sriwijaya juga membantu. Itu ada Nur Salamah, dia adalah unsur dari mahasiswa yang menjadi Satgas PPKS. Yang lainnya ada Abdurrahman Al-Ghazi, kemudian ada Muhammad Tarik Akbar. Nah, mereka bertiga adalah perwakilan dari unsur mahasiswa yang membantu sebagai Satgas PPKS. Kemudian selain saya sebagai dosen yang menjadi anggota Satgas, ada juga Ibu Nurul Aulia, beliau adalah dosen di FISIP yang menjadi anggota Satgas, dan satu lagi ada Ibu Yuhi Purnamasari, beliau adalah perwakilan dari tenaga kependidikan. Karena berdasarkan amanat dari Mas Menteri tadi dikatakan bahwa anggota Satgas itu harus memenuhi 3 unsur, di mana 2/3-nya itu adalah unsur mahasiswa. Jadi di sini memang unsur mahasiswa itu dipentingkan seperti itu ya. Kalau nanti dalam pembentukan Satgas PPKS di universitas teman-teman. Kemudian juga porsi wanita di sana lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Nah, dengan 2 poin ini kami membentuk tim Satgas yang pada waktu itu disahkan oleh Rektor Universitas Sriwijaya pada tanggal 2 September tahun 2022. Dan masa baktinya sampai dengan 2024 tahun ini kurang lebih di bulan Agustus. Jadi sudah hampir 2 tahun gitu ya menjalankan peran sebagai anggota Satgas. Nah, apa yang kami lakukan gitu ya selama menjadi anggota Satgas? Next. Nah, ini adalah gambaran mungkin ya kenapa saya
apa ya istilahnya, mungkin kalau bisa dikatakan agak terlalu berani kali ya untuk menceritakan bagaimana sebenarnya kasus kekerasan seksual yang ada di Universitas Sriwijaya. Sampai dengan tanggal 25 Januari bulan ini, tahun ini, kami sudah menerima sekitar 12 kasus, yang mana kasusnya itu dari tahun 2022, itu kami menerima 1 laporan, kemudian sepanjang tahun 2023 kami menerima 11 laporan lainnya. Mungkin kalau bisa dilihat cukup signifikan gitu ya, dari 1 ke 11. Nah itu nanti ada cerita di baliknya, kenapa sampai kasus yang dilaporkan itu sampai menanjak istilahnya gitu. Dan mungkin di tahun-tahun selanjutnya kita nggak tahu ya, apakah akan bertambahkah di tahun ini atau malah mungkin berkurang gitu ya. Fenomena seperti ini yang kemudian kami kaji, bahwa ternyata ya setelah beberapa metode yang kami lakukan, kami ingin menggait sebenarnya kepercayaan dari mahasiswa, dari dosen, dan juga dari tenaga kependidikan, di mana sebenarnya kejadian kekerasan seksual itu bukan cuman menimpa ke mahasiswa saja, tapi pernah juga kami menangani kasus yang menimpa ke dosen gitu ya. Nah ini hal yang cukup menarik, dan dalam menghadapi kasus tersebut juga punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau ke mahasiswa, berarti kami yang dari unsur dosen, dari unsur tendik gitu ya, mencoba untuk menjadi mahasiswa juga gitu. Bagaimana pola pikir mahasiswa yang mungkin dia khawatir kalau misalkan melaporkan dosennya, nanti apakah nilainya akan dipertaruhkan dan seterusnya. Nah jaminan bahwa kami bisa mengakomodir gitu ya kasus yang terjadi di mahasiswa, mungkin itu salah satu yang menyebabkan kenapa banyak yang dilaporkan kemudian pada akhirnya kepada kami gitu ya. Dan beberapa jenis kekerasan seksual dari 12 kasus tersebut, yang paling tinggi itu berbasis multimedia ya. Nah ini juga perlu kebijakan dari kita sebagai pengguna multimedia, WhatsApp kah, Instagram kah gitu ya, dan seterusnya, untuk benar-benar menjaga. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerem ya apa yang kita sampaikan seperti itu, dan itu nanti bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri, karena bahwa kenyataannya kekerasan seksual itu banyak terjadi di platform media sosial seperti itu. Jadi perlu mendapat perhatian kita semua. Kemudian ada juga ujaran yang bernuansa seksual, itu kurang lebih sebanyak 3 kasus. Kemudian catcalling dan juga pelecehan atau kekerasan secara fisik gitu ya yang terjadi pada korban. Nah dari 12 ini laporan-laporan itu diterima melalui Instagram ataupun juga WhatsApp admin PPKS Unsri. Nah ini juga kami menggunakan metode, kenapa sih harus pakai Instagram, kenapa harus pakai media sosial, karena mayoritas dari sivitas akademika itu adalah mahasiswa. Kalau kami ingin mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya kejadian yang ada di Unsri gitu ya, ya kami harus berada dekat dengan mahasiswa sebagai posisi yang paling banyak gitu ya yang ada di universitas. Next. Nah ini adalah beberapa catatan gitu ya pada saat kami menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual, bahwa ada banyak stigma yang menyerang ke korban gitu. Misalkan pada saat itu kamu lagi ngapain gitu ya, atau pada saat itu kamu pakai baju apa, kenapa kamu masih keluar malam-malam gitu ya. Nah apalagi kamu perempuan, jangan-jangan kamu yang naksir tersangkanya dan seterusnya. Nah stigma-stigma itu seharusnya gitu ya sebaiknya kita buang, karena kenapa, korban adalah korban gitu ya. Jangan kita memblaming gitu ya, seperti kata Mbak Cece tadi, jangan kita menyalahkan korban, karena kenapa, korban dalam hal ini dia sudah mengalami kerugian bukan cuman apa ya, mungkin secara fisik ataupun juga traumanya itu akan diingat seumur hidup gitu. Nah jadi kita memposisikan diri kita tidak untuk menyalahkan korban, itu adalah hal yang kami catat ya pertama kali gitu ya ketika kami menangani kekerasan seksual. Kemudian nggak selalu yang jadi korban itu adalah perempuan. Nah karena kita di sini tadi ya kembali lagi ke stigma bahwa biasanya perempuan itu kan lebih lemah tuh ya yang dipercaya sama masyarakat, padahal salah satu dari kasus kami itu ada yang menyerang ke laki-laki. Siapa terduga pelakunya? Perempuan, malah kebalik gitu kan.
Nah, jadi kita harus membuka wacana kita gitu ya. Bukan berarti kalau misalkan kita dilecehkan, berarti kita malu dan seterusnya. Malah harus dikuatkan kepada korban bahwa ketika dia sharing gitu ya, ketika dia ngomong atau lapor ke Satgas, itu merupakan bentuk pencegahan terhadap kasus yang mungkin akan dilakukan kembali oleh si pelakunya. Nah, sehingga kita harus meyakinkan korban bahwa di sini dia nggak bersalah gitu. Ya, dan harus benar-benar membantu si korban untuk menyelesaikan kasusnya. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu istilahnya say no to sexual harassment lah gitu ya, katakan tidak kepada kekerasan seksual, karena tidak ada kekerasan seksual yang terlalu ringan untuk dilaporkan, atau kalau bahasa Palembangnya waya-waya ya. Karena ada salah satu kasus juga di kami itu sering nggak sih kita misalkan ngambil foto gitu ya tanpa sepengetahuan orangnya, kemudian kita posting ke grup teman-teman terdekat kita, kemudian kita bergunjing lah gitu ya. Kalau ada kata-kata yang bernuansa seksual dan itu diketahui oleh korban, itu bisa diajukan loh gitu. Bahkan bukan cuma foto ya, tapi misalkan tatapan. Nah, mulai dari menatap salah satu bentuk KS itu juga bisa gitu ya dilaporkan kepada Satgas, dan yang tersangkanya juga bisa nanti dikenakan sanksi administratif. Jadi kita memang harus benar-benar aware gitu ya. Jadi nggak ada kekerasan seksual itu yang terlalu ringan untuk dilaporkan kepada Satgas. Kemudian kalau misalnya kita merasa nggak yakin, itulah sebenarnya pentingnya perguruan tinggi untuk membentuk Satgas PPKS-nya. Sebagai wadah gitu ya untuk bertukar pikiran atau berbagi informasi atau untuk meyakinkan gitu bahwa si korban ini ya dia perlu mendapatkan penanganan yang sesuai. Dan kadang-kadang kenapa korban itu tidak mau melaporkan karena dia nggak yakin ini beneran kekerasan seksual bukan ya, atau jangan-jangan aku aja yang sensitif dan seterusnya. Nah, kalau misalkan korban merasa belum yakin, sebenarnya itulah fungsi Satgas untuk meyakinkan gitu ya, bahwa ya apa yang dialami ya termasuk gitu kekerasan seksual. Kemudian kita harus mengupdate juga ya. Jadi kalau misalnya nanti mungkin dari teman-teman selanjutnya ada yang terpilih jadi anggota Satgas ataupun dari Bapak Ibu dosen dan pendik, itu harus memberikan update perkembangan statusnya, kasusnya itu seperti apa kepada korban. Karena terkadang seperti ini, korban mungkin di awal-awal itu berapi-api gitu ya. Saya kepingin penjarakan dia misalnya. Saya kepingin dia keluar dari kampus ini karena saya nggak mau ngeliat mukanya lagi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, nah mungkin permohonan atau kebutuhan korban itu bisa istilahnya berubah gitu. Dari yang awal seperti itu nanti di akhir, oh ya udahlah Bu, kalau misalkan dia udahlah aku juga mau ngelupain gitu ya, nggak mau mengulang-ulang trauma yang tersebut, ya udah saya maafkan dan seterusnya gitu. Nah itu bisa saja terjadi sehingga kita sebagai anggota Satgas itu perlu mengupdate informasi kasusnya seperti apa. Next, balik lagi. Ya ini juga beberapa catatan penting gitu ya, karena kerahasiaan informasi itu perlu kita jaga. Itu yang meyakinkan korban untuk melapor, dan terkadang korban itu takut ketika dia melapor, dia itu akan dicari-cari oleh orang yang akan mengintervensi ataupun si tersangkanya gitu ya. Nah jadi untuk kerahasiaan informasi ini teman-teman korban kadang-kadang tanpa sengaja dia ya udahlah aku bantu gitu, aku posting di Instagram supaya mendapat perhatian dari pimpinan perguruan tinggi. Nah sebenarnya kami katakan di sini bahwa cara itu bukanlah cara yang pertama ya, karena kenapa, ketika kamu memposting sesuatu kemudian nanti orang banyak yang kepo, malah tekanannya itu akan terkena ke korbannya, bener nggak? Nah karena kenapa, pasti yang dicari-cari, coba dong kalau kata Mbak Cece tadi, di-spill dong kamu diapain aja sama dia gitu. Nah itu kan bisa memperberat traumanya tadi ya. Makanya kami selalu menyarankan kepada korban ataupun pelapor ya yang mengatasnamakan korban untuk jangan menggunakan media sosial dulu di awal. Karena kenapa? Selain kerahasiaan informasi, salah satunya lagi ketika si terlapor ini menyadari, oh itu kan belum terbukti gitu ya, berarti saya bisa nuntut dong kamu atas pencemaran nama baik kalau misalkan itu nggak terjadi gitu.
Saya bisa capture, terus saya kalau misalnya kasusnya ternyata itu salah paham, ya bisa kamu kena tuntut balik gitu. Nah kita nggak mau yang seperti itu. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial, dan viral itu bukan jalan yang pertama gitu ya. Kemudian kita harus melindungi identitas korban dan terduga pelaku. Jadi bukan cuma korban saja. Kita walaupun punya Instagram gitu ya, kita nggak mengupdate, oh kami Satgas lagi menangani kasus ini nih gitu, terlapornya, terduga terlapornya seperti ini, enggak. Karena kenapa? Jangan sampai kita menjadi pelaku juga untuk si terlapor itu, karena kan kita nggak tahu nih, walaupun dia nanti udah dibuktikan ya, SK sanksinya misalnya udah keluar, dia kena sanksi ringan atau sedang atau bahkan berat, kita pun juga tidak men-spill sampai akhir gitu ya, siapa sebenarnya yang menjadi korbannya atau yang menjadi pelakunya. Karena kenapa? Kita yakin bahwa si terlapor atau pelaku pun ya itu bisa berubah. Makanya kalau dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu ada yang namanya konseling perubahan perilaku. Itu diberikan kepada pelaku ya sebelum dia kembali lagi berintegrasi ke perguruan tingginya. Jadi kita yakin kalau ya ke depannya dia masih punya masa depan gitu ya, tapi dia harus berubah. Itu jangan sampai dia nanti kembali ke masyarakat terus mengulangi lagi karena nggak ada intervensi. Nah, jadi kita pun juga harus menjaga kerahasiaan tentang korban maupun terduga pelakunya. Kemudian tidak memberikan informasi tentang kasus kepada selain korban, pelapor, anggota Satgas yang menangani gitu. Bahkan ke pimpinan perguruan tinggi pun kami biasanya cuma cerita kalau nggak ke rektor atau ke wakil rektor bidang 3 gitu ya. Selebihnya makanya jalur masuk suratnya itu beda. Biasanya kalau kita masuk surat itu kan ke admin dulu tuh, administrasi, terus langsung baru disampaikan ke atas gitu ya. Kalau sistematika Satgas menyampaikan surat, kita langsung ketok pintunya Pak Rektor atau pintunya Pak Wakil Rektor bahwa kita menjamin kerahasiaan itu gitu. Tidak ada orang lain yang tahu selain pimpinan dan juga Satgas serta korban, dan si terlapornya biasanya kita informasikan di akhir seperti itu. Jadi benar-benar penting sehingga ketika kita bisa menjaga rahasia, yakinlah bahwa mungkin korban-korban lainnya tuh baru berani untuk speak up. Kalau kita nggak menjaga kerahasiaan, informasinya bocor, pasti udahlah ngapain percaya sama Satgas gitu ya. Kalau saya dicari-cari sekarang sama si pelakunya dan seterusnya. Jadi kerahasiaan itu penting sekali. Dan yang terakhir catatannya gitu ya, untuk mengutamakan kebutuhan korban. Korban tuh sebenarnya perlunya apa? Gitu ya. Jadi itu yang pertama kali ketika misalnya ada laporan kasus, saya mau melaporkan, saya barusan dapat tindakan seperti ini. Biasanya kami menenangkan ataupun menyampaikan apresiasi, terima kasih sudah menghubungi Satgas. Untuk saat ini kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk Anda gitu ya. Kebutuhan kamu apa? Apakah kebutuhan dari rasa aman, misalkan dia dikejar-kejar gitu ya sama si pelakunya, kita carikan tempat yang aman dan seterusnya, atau misalkan dia butuh untuk didengarkan gitu ya. Nah itu juga salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Satgas. Jadi nggak semuanya kasus itu harus diselesaikan lewat jalur hukum. Nah kita nanti ya udah kita laporin aja ke polisi, walaupun sebenarnya bisa, yaitu hak korban kalau misalkan dia mau menempuh jalur hukum juga. Tapi nggak semua korban itu menuntut pelakunya untuk diberikan sanksi. Karena kadang dia cuma pengen cerita, cuma pengen tukar pikiran gitu ya, dan itu diakomodasi oleh Satgas juga. Nah jadi kita memberikan kenyamanan seperti itu kepada seluruh sivitas akademika. Dan ya tadi ya harus mengupdate kasus kalau misalkan ada kejadian ataupun apa ya, kadang-kadang seperti ini yang terjadi itu yang semangat pelapornya dibandingkan korbannya, karena dia kepingin si pelaku itu mendapatkan sanksi yang sesuai ganjaran, padahal korbannya ya cuma pengen cerita aja gitu. Nah sebagai anggota Satgas kami tidak berpatokan pada si pelapor, tapi kami berpatokan pada kebutuhan korban itu seperti apa. Next. Nah ini beberapa kegiatan yang kami lakukan di Universitas Sriwijaya supaya lebih dekat dengan sivitas akademika. Sudah 2 kali bentuk sosialisasi yang kami lakukan, itu di awal tahun 2023 dan juga di akhir tahun 2023 tadi.
Kami melakukan sosialisasi terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, kemudian juga ada nobar, mungkin nanti siang ada nobar juga gitu ya, nonton bareng. Itu juga salah satu yang bisa menggambarkan atau memberikan gambaran yang lebih konkret gimana sebenarnya kekerasan seksual yang mungkin terjadi di sekitar kita gitu ya. Kemudian kami melakukan diskusi dan tanya jawab. Nah, karena sosialisasi itu kan bertemu dengan banyak sasaran, kami juga barengi dengan tugas kami untuk melakukan survei. Jadi ketika sosialisasi, biasanya kami langsung sebarkan link survei kekerasan seksual untuk menggambarkan atmosfer di universitas itu seperti apa terkait dengan kekerasan seksualnya. Next. Nah, kalau sosialisasi itu kan sifatnya annual ya, maksudnya sesekali gitu paling dilakukan sosialisasi, tapi biar setiap sivitas akademika itu bisa melihat informasi, atau kalau sewaktu-waktu dia mengalami kejadian kekerasan seksual terus lapornya kemana, kami juga menempatkan berbagai ex-banner ya. Ex-banner ini selain untuk menguatkan kepada para korban untuk melaporkan, kami juga memfasilitasi dengan barcode gitu. Jadi ketika di scan barcode-nya dimanapun gitu ya, selama dia di lingkungan perguruan tinggi, dia bisa melaporkan kasus itu real time istilahnya, bisa seperti itu. Dengan penempatan di beberapa titik, setiap fakultas, setiap gedung perkuliahan, di tempat umum seperti perpustakaan, kami ada terminal bis gitu ya, kalau di Indralaya kami tempatkan di sana, dan juga itu adalah salah satu wadah juga, dan kontak langsungnya langsung diarahkan ke Satgas PPKS Unsri. Next. Nah ini ya kanal pelaporannya, jadi bisa lewat WhatsApp, bisa lewat media sosial ataupun email Satgas gitu. Jadi satu orang biasanya anggota Satgas itu berperan sebagai admin, dan jaminan untuk kami merespon cepat. Di bawah 24 jam itu akan mendapatkan respon dari admin untuk istilahnya penanganan kasusnya itu biar segera, karena kita punya dikasih waktu cuma 30 hari mulai dari penerimaan, pemeriksaan sampai nanti membuat rekomendasi gitu ya, cuma dikasih waktu 30 hari untuk menyelesaikan semua itu sampai ke kesimpulan dan saran nanti di SK-kan oleh pimpinan perguruan tinggi. Next. Nah, kami juga membangun kerjasama gitu ya. Jadi kami menyadari bahwa kami nggak bisa bekerja sendiri. Satgas itu bukan superhero gitu ya. Jadi perlu bantuan dari teman-teman. Kalau di situ ada BEM, universitas dan fakultas. Biasanya mahasiswa itu akan lebih nyaman untuk cerita dengan sesamanya, ya, dengan sesama teman-temannya. Sehingga kami menggait komitmen dari BEM universitas dan fakultas untuk menandatangani fakta integritas waktu itu untuk memerangi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kami juga pernah melakukan pendampingan psikologis kepada korban dengan bekerja sama kepada Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan, dan kami juga sekarang sedang berkoordinasi untuk melakukan atau bisa memfasilitasi layanan konseling perubahan perilaku bagi pelaku KS-nya. Itu bekerja sama dengan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang masih dalam tahap penyusunan MOU. Jadi nantinya ketika memang SK sanksi itu udah keluar gitu ya, pelaku itu harus mendapatkan konseling perubahan perilaku dari psikolog yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Next. Nah, jadi saya percaya gitu ya bahwa kalau kita tahu, kita itu baru bisa berpikir untuk mau gitu. Ketika kita mau, baru kita bisa melakukan atau membuat perubahan dalam hidup. Nah, jadi dengan adanya sosialisasi seperti ini, saya harapkan teman-teman baik mahasiswa, dosen ataupun tendik senantiasa meningkatkan pengetahuan terkait dengan apa sih yang terjadi di lingkungan kita gitu ya. Awareness itu akan membantu kita untuk bisa berbuat sesuatu yang lebih positif. Dan kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi gitu ya? Apakah mau nunggu si kasusnya tadi bisa lebih besar atau seperti apa? Jadi kita harus memulai perubahan dari sekarang. Mungkin itu sedikit sharing gitu ya tentang bagaimana kegiatan Satgas PPKS di Universitas Sriwijaya. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Widya. Terima kasih banyak Ibu. Saya mencatat beberapa hal tentang beberapa kasus yang terjadi dari tahun 2002 sampai 2004. Itu ada 11 kasus. Ya, kita harapannya ini stop sampai di sini Bu ya. Tetapi memang
ini merupakan sebuah gunung es katanya ya, dilema juga. Kalau misalnya kita berharap ini tidak bertambah, kekhawatiran kita bahwa masih banyak korban yang tidak mau speak up gitu ya. Terus kemudian kenapa korban tidak mau speak up, itu tentunya ada beberapa hal, ada pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya mungkin tentang stigma gitu ya. Baik itu stigma kepada korban maupun kepada keluarga korban. Jadi pada saat kita menjadi korban, saya yakin tidak hanya satu orang yang terkena dampak, tetapi ini akan menjadi dampak yang sangat luas gitu. Nah, saya mau ke Ibu Yesi. Mohon maaf saya ralat, tadi saya menyebutkan sebuah lembaga atau organisasi yang salah sebut gitu ya. Jadi Ibu Yesi Aryani ini merupakan Direktur WCC Palembang Women Crisis Center yang tentu saja sampai hari ini masih eksis dalam menyampaikan pesan-pesan atau sosialisasi terkait kekerasan seksual. Nah, saya mau minta Ibu Yesi untuk menyambung dari apa yang disampaikan Ibu Widya tentang kerahasiaan korban, tentang kerahasiaan pelaku. Seperti apa sih stigma yang berkembang di masyarakat ini tentang korban atau keluarga korban kekerasan seksual? Kepada Ibu Yesi kami persilakan. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Yesi, teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Moderator ya. Jadi hari ini sebenarnya mungkin saya lebih banyak sharing terkait dengan pengalaman bagaimana sih sebenarnya WCC Palembang itu melakukan pendampingan kasus kekerasan seksual. Tapi sebelum saya masuk ke paparan saya, materinya, pernah dengar tidak sebenarnya apa sih lembaga Women Crisis Center? Ada yang pernah dengar? Belum pernah, baru dengar di sini. Ya, nanti akan saya sampaikan sedikit ya Mbak Eci ya, sedikit profilnya WCC Palembang. Tapi sebelum ke profil, materi saya itu salah satunya itu mengenai tentang bagaimana kita mengenali dan mencegah kekerasan seksual. Itu juga berangkat dari pengalaman-pengalaman kawan-kawan di WCC di dalam melakukan pendampingan. Tapi yang ingin saya tanya sedikit, apa sih sebenarnya yang ada di kepala ibu-ibu dan bapak-bapak ketika mendengar kata seks? Ada yang mau merespon, apa sih sebenarnya seks itu? Ya, ada yang bilang biologis, ada yang bilang jenis kelamin. Hubungan ada seksual lagi? Bukan ya? Iya. Terus apa lagi? Boleh dong angkat tangan biar kita lebih nggak kaku ya, capek loh duduk mendengarkan, tapi pengennya tuh ada umpan balik juga dari kawan-kawan mahasiswa, dari para pengajar, pendidik. Ada yang mau merespon? Ayo, dari sayap sebelah kiri saya deh. Sebenarnya apa sih yang ada di kepala ketika mendengar kata seks, Mbak? Boleh? Hubungan seksual. Boleh namanya dan dari mana? Boleh berdiri? Capek kan? Udah duduk dari pagi loh. Oke, baik, kan nama saya Raffi, asal dari Universitas Kadar Bangsa Palembang. Jadi apa yang dimaksud dengan seks itu adalah hubungan seksual, Bu, seperti itu. Mas Raffi, terima kasih Mas Raffi. Kalau dari sebelah kanan saya, ada yang mau merespon? Tadi perwakilan, oh ternyata ada mas-mas juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perkenalkan saya Andri Utama Saputra dari Universitas Kadar Bangsa. Izin itu, kalau mengenai seksual yaitu ada bermacam Bu ya. Tidak hanya dengan kebutuhan biologis, kemudian tidak hanya kemudian biologis, kemudian ada penyimpangan seksual. Nah, itulah ada penyimpangan seksual, ada yang seksual itu ada penyimpangan yang mohon maaf Bu ya, ada kayak sebelum berhubungan mereka mencintai pasangan. Nah, banyak lagi sih pengertian seks sebenarnya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Oh, dengan siapa tadi? Oh, jadi tadi ada yang menyampaikan bahwa seks itu hubungan seksual, dan Mas Andri juga menyatakan bahwa seks itu ternyata kayak misalnya ada penyimpangan-penyimpangan di dalam melakukan hubungan seksual. Itu salah satunya ya, sebenarnya banyak definisi kalau menurut Mas Andri. Ada yang beda dari dua yang merespon dari belakang. Oh, silakan Ibu.
Kalau menurut kami, kalau seks dilihat dari secara umum, seks itu tuh jenis kelamin. Tetapi kalau dikatakan seks itu seperti apa, muncul pikiran-pikiran negatif yang bukan positif, jadi negatif. Apakah itu terjadi penyimpangan seksual atau hubungan yang salah seperti itu. Jadi kalau seks itu tuh berpikirnya adalah berpikir yang secara negatif seperti itu. Ibu Ina, terima kasih Bu ini. Ibu Ina, kalau sudah 2 dari sebelah kanan, kayaknya nggak adil kalau saya kasih 1 lagi dari sebelah kiri. Ayo, tadi sudah 2 laki-laki, berarti satu lagi perempuan. Nah, pas. Siap, izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, saya Neza Dwarmawati, itu perwakilan dari Stikes Sriwijaya. Seks adalah suatu aktivitas atau interaksi yang melibatkan fisik atau psikologi dari manusia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Keiza. Mungkin kawan-kawan bisa ini ya, bisa melihat kembali bahan-bahan materi saya. Saya mungkin agak mondar-mandir ya, izin ya, mondar-mandir karena saya juga sebenarnya capek duduk lama, apalagi kalian yang dari pagi nanti sampai sore loh. Oke, lanjut. Nah, kalau bicara tentang seks, sebenarnya seks itu adalah jenis kelamin. Ya, jadi jenis kelamin itu kan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi dia bersifat biologis, bawaan dari sejak lahir. Tapi kalau bicara tentang seksual, tadi yang disampaikan sama Mas Andri sebenarnya. Jadi kalau seksual itu adalah segala sesuatu yang ada hubungannya atau yang ada kaitannya dengan seks yang muncul dari gairah seksual, dari perilaku seksual, itu yang dinamakan dengan seksual. Nah, lanjut. Apa sih sebenarnya kekerasan seksual itu sendiri? Jadi kekerasan seksual itu bukan hanya terjadi di dunia nyata. Ada juga kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya atau biasanya teman-teman menyebutnya itu adalah kekerasan berbasis gender online. Nah, ini juga sudah marak sebenarnya kasus-kasus kekerasan seksual berbasis online ya. Lanjut. Nah, ini di skip aja karena tadi sudah juga disampaikan ya sama Ibu. Lanjut. Nah, sebenarnya di mana saja sih terjadinya kekerasan seksual? Yang tadinya kita tahu bahwa kampus, rumah itu menjadi tempat aman bagi kita, ternyata itu bisa juga terjadi menjadi tempat terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual ya. Jadi kalau dari data kami kasus-kasus kekerasan seksual itu bisa terjadi di berbagai tempat. Bahkan ada juga yang terjadi di tempat-tempat ibadah. Pasti mungkin Bapak Ibu teman-teman itu sudah pernah dengar ya bahwa ada terjadi kasus kekerasan seksual kepada anak pada saat anak tersebut lagi melakukan sholat ya. Pasti pernah dengar itu. Jadi ini adalah tempat-tempat yang bisa terjadinya kekerasan seksual. Lanjut. Siapa sih sebenarnya yang bisa menjadi pelaku kekerasan seksual? Ada bisa berkomentar? Sebenarnya udah ditampilkan ya. Jadi pelakunya itu bisa siapa saja yang bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Bisa jadi orang yang kita kenal, bisa jadi orang yang tidak kita kenal sama sekali. Itu yang bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Bahkan teman dekat kita pun itu bisa menjadi pelaku kekerasan seksual ya. Jadi memang kita itu harus berhati-hati. Baik dimanapun kita berada itu kita harus berhati-hati ya. Lanjut. Nah, ini sebenarnya tadi juga sudah disampaikan ya. Saya skip aja ya biar kita infonya nggak berulang terkait bentuk kekerasan seksual. Lanjut. Lanjut. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual di dunia maya, pertama
itu biasanya kita sering mengunggah foto, upload foto gitu kan. Biasanya ini, sering nggak ini dilakukan? Sering banget apa sering apa? Ya, betul. Jadi ini sebenarnya salah satu yang menyumbang juga kekerasan terhadap kekerasan seksual di dunia maya. Sering menggugah foto. Terus juga biasanya membalas pesan atau chat yang masuk inbox ya, inbox kalau di Facebook ya. Inbox yang masuk itu dari orang yang nggak dikenal. Jadi kalau bahasa Palembangnya itu diagoi pesan-pesan yang masuk di medsos kita. Terus menulis status yang menarik perhatian, menerima ajakan menjadi teman dari orang yang tidak dikenal, terlibat dalam bujuk rayu dan membalas menanggapi pesan seksual atau grooming dan sexting, atau juga menerima ajakan. Nah, menerima ajakan ini berangkat dari pengalaman WCC melakukan pendampingan kasus kekerasan seksual yang awalnya dia balas-membalas melalui medsos. Terus dia kopi darat. Nah, setelah kopi darat ketemu melakukan kekerasan seksual, dan itu terjadi nyata ya. Yang itu yang sudah kami dampingi ada di salah satu kabupaten di provinsi. Gitu. Lanjut. Tadi sudah juga ya, dampak dan akibat. Sebenarnya ini adalah dampak dan akibat ketika mengalami korban kekerasan seksual ya. Jadi pertama, trauma, dikucilkan dari keluarga. Kenapa dikucilkan dari keluarga? Biasanya ketika ada korban kekerasan, baik itu kekerasan terhadap perempuan maupun korban kekerasan seksual, yang disalahkan siapa? Korban. Yang lebih banyak korban itu perempuan atau laki-laki? Perempuan ya. Kenapa ada WCC? Karena kita tidak menutup kemungkinan bahwa nggak ada laki-laki, bukan ya. Ada, tadi juga yang disampaikan sama narasumber kita yang kedua ya, bahwa ada laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi secara persentase kebanyakan perempuan yang menjadi korbannya. Itu mengapa ada Women Crisis Center Palembang. Itu salah satu latar belakangnya berdirinya WCC Palembang ya, karena melihat bahwa angka kekerasan terhadap perempuan di kota Palembang itu cukup tinggi yang kami dampingi ya. Nah, nyambung sedikit, jadi tentang WCC Palembang itu kami adalah lembaga layanan yang melakukan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi ada 5 jenis kasus ya yang kami dampingi, itu kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus trafficking, kasus kekerasan perempuan lainnya juga. Pernah dengar KDP? Ya, bukan KTP Pak. KDP, kekerasan dalam pacaran. Nah, ayo. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa tahu nggak? Sebenarnya kasus kekerasan dalam pacaran itu seperti apa sih yang bisa dikategorikan bahwa itu mengalami kekerasan loh? Ada yang sudah punya pacar mana? Ayo ngaku. Sudah punya pacar? Bisa menginformasi nggak kira-kira kasus kekerasan dalam pacaran itu yang seperti apa sih sebenarnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasbiansa dari Universitas Kader Bangsa. Menurut saya sebagai pacar seorang perempuan, saya mengira bahwa kekerasan dalam perhubungan pacaran adalah mungkin dipaksanya untuk melakukan hal-hal yang seksual atau melakukan kekerasan seperti ajakan untuk melakukan hubungan yang intim dan mungkin dalam suatu hubungan itu akan dibuat kalau susahnya
perjalanan hidup itu Bu. Kayak ini apa diteror terhadap karena tidak mau mengikuti ajakan dari pacarnya kayak gitu. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Itu kalau kekerasan dalam pacaran tadi kalau misalnya diajak berhubungan seksual. Terus kalau misalkan nih ada pacarnya yang kau ini dek apa biasanya panggil ayang beb ya? Beb, besok ndak usah keluar, ndak usah pergi kondangan, pergi sama aku be, ndak usah pergi sama kawan-kawan kau. Itu kekerasan bukan? Kenapa itu dianggap kekerasan? Karena memaksa, ya. Terus ada lagi yang kalau pengalaman sekali dua kali nanya dek sudah makan belum, lagi di mana, masih aman ya? Kalau tiap menit tiap jam ditanya cak itu nyaman enggak? Tidak nyaman juga. Itu sebenarnya salah satu indikasi terjadinya yang namanya kekerasan dalam pacaran. Kalaulah ada salah satu indikasi yang tadi yang disebut sama siapa tadi? Asbi, terus ada juga tadi katanya posesi, tiap menit tiap jam ditanya lah makan belum, pergi sama siapa, di mana, jam berapa balik, sudah putus kelah. Kaget ujung-ujungnya apa? Di awal KDP sudah menikah. Nah, KDRT ya. Lanjut, kita kembali ke ini. Nah, ini beberapa mitos sebenarnya, mitos yang sering disampaikan oleh masyarakat terkait bahwa perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena perempuan tersebut cantik. Itu mitos apa fakta sih sebenarnya? Kenapa itu mitos? Iya, karena ada perempuan lansia yang juga dia diperkosa, mengalami kekerasan seksual, ya. Jadi faktanya adalah semua perempuan itu rentan menjadi korban kekerasan seksual, mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan juga termasuk lansia, ya, itu juga. Terus mitos kedua yaitu perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual karena dandanannya menor, karena pakaiannya seksi. Bener apa enggak? Kenapa perempuan itu faktanya seperti apa? Kalau misalkan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual itu karena pakaiannya seksi, mitos atau fakta? Kenapa mitos? Saya jangan diserbu ya, saya nggak berani loh kalau diserbu. Satu orang deh, kenapa itu dianggap mitos? Tadi udah gantian, ayo. Kenapa itu dianggap mitos? Kalau perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual itu karena pakaiannya yang salah, gitu ya. Silakan. Baik, pertama perkenalkan saya Larasati dari Universitas Kader Bangsa. Itu tadi mitosnya perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena dandanannya yang menor atau seksi. Ada beberapa kasus kekerasan seksual itu terjadi di musola dengan perempuan itu memakai mukena. Yang kita tahu mukena itu longgar dan tidak membentuk sama sekali. Jadi sebenarnya kekerasan seksual itu tuh mungkin karena pola pikir pelakunya, yang kalau dia mau melakukan kekerasan seksual, apapun bentuk perempuan itu dia akan melakukan. Itu pendapat saya. Terima kasih ya. Kayaknya saya melihat ada tangan ke atas di belakang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Butanase, dosen dari Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, tim pengajar terhadap kekerasan terhadap anak dan juga kriminologi. Itu kalau kita dititik beratkan masalah itu mitos atau tidak, itu benar. Karena kenapa? Ini maaf ya agak jorok bicaranya. Karena petis seseorang itu tidak melihat dari seksi atau tidaknya. Kalau kita bicara petis ya, ada petis seseorang itu tuh, ngeliat cewek pakai jilbab, pakai kerudung, nafsu birahinya keluar. Atau juga yang memang melihat orang pakai pakaian yang minim-minim, dia keluar.
contoh saja biar kagak nggak terlalu tegang. Nenek-nenek pakai baju seksi nggak mungkin kan orang nafsu kan, ya kan. Jadi kalau kita berbicara itu mitos, itu benar mitos. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi memang itu mitos ya, bahwa jadi jangan lagi kita, karena pemahaman pengalaman kami Women Crisis Center, ketika kami melakukan pendampingan terhadap kasus kekerasan seksual di kepolisian, ada beberapa APH yang perspektifnya belum perspektif korban. Artinya dia menyalahkan korban lagi. Dia sudah menjadi korban, terus disalahkan kembali. Salah kau pulo, ngapola kau keluar malam-malam. Padahal mungkin dia ada sesuatu, mungkin ya dia menjadi tulang punggung keluarga yang mengharuskan dia harus bekerja, misalkan. Toh yang misalnya ada yang menyatakan misalnya kau pulo, ngapola pakai rok mini, itulah diperkosa. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang justru menyudutkan korban ya. Itu menjadi, sebenarnya itu juga yang menjadi salah satu kenapa korban itu tidak mau melapor. Pertama karena tidak semua APH itu mempunyai perspektif yang katakanlah yang perspektif korban. Dia disalahkan. Terus juga banyak sekali sebenarnya alasan kenapa perempuan itu tidak mau melaporkan kasusnya. Kedua juga karena dianggap tidak dipercaya, apalagi misalnya pelakunya itu guru ngaji, ustadz, misalkan dosen, itu dianggap gak mungkin orang itu menjadi pelaku kekerasan seksual. Itu juga menjadi salah duanya kenapa korban itu tidak mau melapor ya. Lanjut. Nah, pelaku kekerasan seksual itu adalah mereka yang berpendidikan rendah. Mitos atau fakta? Mitos, karena bahkan ada juga pelaku yang sudah jelas dia tahu aturan hukum, tetapi dia juga menjadi pelaku kekerasan seksual ya. Jadi pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal. Tadi sudah sudah disampaikan bahwa ada juga orang yang pelaku adalah orang yang tidak dikenal. Kekerasan seksual pada umumnya terjadi secara spontan. Itu sebenarnya mitos, karena biasanya kekerasan seksual itu umumnya karena pelaku itu sudah pertama dia punya niat. Jadi ladi intenyo kalau bahasa kita tuh sudah diintenyo. Nah, ada ini baliknya ke sini. Lewat sini, jama ini dia balik. Nah, biasanya sudah ada rencana dia ya. Terus apabila mau menuruti bujuk rayu untuk berhubungan seksual, pelaku akan bertanggung jawab. Ini juga pengalaman WCC, termasuk juga dalam kasus kekerasan dalam pacaran. Ada bujuk rayu. Bujuk rayu itu sebenarnya kekerasan ya, ada ancaman, ada bujuk rayu ya. Kalau kau cinta dengan aku, laku ke hubungan ini. Pertama, ancaman pertama. Ancaman kedua, misalkan kalau kau tidak nuruti kedua kalinya, video kau atau foto kau kusebar. Itu ancaman kedua. Tetapi ketika ini masuk ke ranah hukum, ini menjadi salah satu kendala. Kenapa? Karena dianggap suka sama suka. Karena dibilang kalau skala lebih dari sekali, lah 2-3 kali, berartilah sama-sama galak. Itu biasanya ya ketika pengalaman kami melakukan pendampingan. Padahal ada ancaman-ancaman yang disampaikan atau dilakukan oleh si pelaku sehingga korban tidak berdaya lagi karena takut. Jadi melakukan kekerasan seksual yang kedua kalinya itu sebenarnya ya, bukan karena Ibu Yesi, mohon maaf mengingat waktu. Oke. Jadi mungkin bisa disampaikan seperti apa tips-tips ya dalam menghadapi kekerasan seksual, baik itu di online tadi atau mungkin juga di lingkungan perguruan tinggi. Oke. Mungkin sebenarnya di ini saya sudah ada ya, mungkin bisa di next tips sebenarnya bagaimana sih mencegah
kekerasan seksual. Mungkin bisa di next ininya, lanjut. Nah, ini sebenarnya tips kalau terkait dengan kekerasan dalam pacaran ya, karena mayoritas tadi Mbak Eci saya izin dulu ya, karena mayoritas kayaknya ini udah malu-malu padahal udah punya pacar ya. Jadi ini tipsnya, di dalam hubungan pacaran sebelum menerima menjadi pacar, kenali dulu pacar kita. Ya, menggali informasi dari berbagai pihak, mungkin dari temennya, dari keluarganya, bukan keluarganya yang harus berharta ya, harus ada mobil, harus rumah besar, misalnya enggak ya, tapi harus dilihat dari latar belakang track record si calon ya, calon pacar. Terus hindari menuruti kemauan pacar atau putuskan pacar jika ada tanda-tanda dalam hubungan yang menunjukkan mitos-mitos tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Lanjut. Nah, ini tipsnya juga. Berani menyampaikan penolakan atau katakan tidak agar punya posisi tawar terhadap pelaku. Jadi jangan mau menuruti keinginan pelaku ya. Terus tidak terbujuk oleh rayuan yang mau memanfaatkan apapun bentuknya, mau imbalan, mau hadiah atau apa ya. Itu meningkatkan pengetahuan mengenai persoalan kekerasan seksual. Jadi ini penting juga. Terus membuka diri dan mengadukan atau melaporkan pada orang yang dipercaya untuk bercerita. Jadi memang harus cari teman yang benar-benar bisa menyimpan rahasia tadi. Rahasia kasus yang kita alami yang sudah disampaikan tadi dari salah satu satgas. Begitupun dengan WCC Palembang, kami menjaga betul kerahasiaan korban. Jadi kami bukan kayak di di kepolisian ya, nama siapa, alamat balik kemana, enggak. Tapi kami biasanya ada konseling di awal ya. Lanjut. Ini berani merespon dengan menjauh atau katakan tidak jika sudah merasakan adanya tindak-tindakan yang kurang nyaman dan merasa direndahkan. Jadi perempuan harus punya posisi tawar ya, jangan mau direndahkan. Jadi maaf ya, bukan saya mendiskriminasi laki-laki, karena kami bicara Women Crisis Center, makanya saya lebih banyak ke perempuan gitu ya. Terus memberikan atau mempelajari pendidikan seks sejak dini. Jadi pendidikan seks sejak dini itu bukan kita mengajarkan bagaimana cara berhubungan seksual, tetapi mengajarkan bagian tubuh mana yang boleh dipegang ataupun yang tidak boleh dipegang oleh siapapun, termasuk orang tua kita. Agar apa? Ini salah satu juga strategi agar anak tersebut bisa mencegah, meminimalisir terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak ya, itu juga. Terus menyebarkan informasi mengenai kekerasan seksual. Ya, sebenarnya masih panjang saya mau sharing ya, terkait juga nanti mungkin kita lebih banyak interaksi, lebih banyak diskusi nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Semakin semangat dan semakin menggugah gitu ya diskusi kita pada hari ini. Tadi juga sudah disampaikan beberapa, walaupun tidak disebutkan secara spesifik tentang stigma yang terjadi pada korban. Jadi Ibu Yesi sudah mengungkapkan beberapa hal tentang terkait seperti apa stigma kepada perempuan yang sering keluar malam, atau perempuan yang memakai rok mini, atau perempuan yang yang berdandan menor gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah semua mitos. Saya sangat setuju kepada ada yang dari Kader Bangsa bahwa pola pikir kita lah, mindset kita lah yang membentuk kita mau menjadi pelaku atau tidak. Karena menjadi pelaku itu juga kadang kekerasan seksual itu terjadi pada saat pelaku baik dia secara sadar maupun tidak sadar. Jadi intinya adalah pada saat kita menjadi korban,
Pada saat kita tidak menyadari kita menjadi korban, kita hanya ingat bahwa apa hal-hal yang tidak membuat kita nyaman atau apa yang tidak kita inginkan. Jadi hal-hal ini seharusnya bisa dilaporkan dan tentu saja kita sebagai orang-orang yang punya empati harus melindungi korban, gitu ya. Baik, saya mencatat beberapa hal dari Mbak Yesi. Tadi Mbak Yesi sudah menyebutkan beberapa dampak dan juga Ibu Widya tadi ya juga menyebutkan banyak dampak yang terjadi kepada korban. Nah, saya minta kepada Ibu Diana ini kita minta untuk memberikan pemahaman tentang seperti apa sih dampak psikologis dari korban ya. Atau mungkin juga nanti bisa berkembang ke dampak psikologis pelaku, tapi pada hari ini mungkin kita lebih spesifik ke terhadap korban kekerasan seksual. Dan ini anak-anak muda isinya ya, yang tentu saja mereka sangat aktif di media sosial. Nah, seperti apa sih sebenarnya kita bisa merespon korban atau hal-hal yang tadi yang tidak disadari di spill di medsos itu, kita seperti apa cara kita meresponnya untuk lebih bijaksana. Kepada Ibu Diana kami persilahkan, boleh tepuk tangan? Iya. Tes. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada moderator, Mbak Ici, terima kasih. Sebelum saya masuk materi, kita bermain detektif dulu. Kita bermain detektif Conan ya. Oke. Saya punya satu kasus, tolong didengarkan dengan baik-baik. Nanti saya ada pertanyaan yang saya ajukan dan mohon dijawab sesuai dengan kemampuan berpikir analisa kita sebagai detektif. Baik. Pertanyaan saya adalah, kasusnya adalah seorang mahasiswi mengaku mendapatkan perkosaan dengan teman divisi KKN-nya di lokasi desa X. Waktu kejadian terjadi 3 bulan yang lalu. Saat itu terjadi di malam hari jam 9 malam di posko KKN. Sudah dapat kasusnya? Itu kronologi kasus yang saya dapatkan. Maka pertanyaan pertama adalah dalam rangka mencari suatu fakta kasus, dalam rangka kita mencari kebenaran, ada korban di depan kita, pertanyaan apa yang akan diajukan pada korban? Silakan tunjuk tangan. Ya, kita bermain detektif. Oke, silakan. Oke, mohon izin. Mungkin satu pertanyaan kepada korban. Pada saat kejadian ada siapa saja? Baik, terima kasih. Siapa lagi mau bertanya? Kita mencari fakta. Boleh bertanya ini. Monggo. Mungkin apa perasaan Anda saat ini sehingga saat korban itu bercerita bisa kita gali lagi hal-hal yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Monggo. Izin bertanya dari korban, mungkin apa yang dilakukan para laki-laki terhadap perempuan tersebut? Korbannya seperti apa? Oke, satu pertanyaan lagi satu lagi. Oke, baik. Siap, pertanyaannya, apakah Anda bisa menceritakan secara detail apa yang terjadi pada malam hari itu? Minta kronologi lagi ya. Baik, monggo terakhir. Apakah ada kekerasan lainnya seperti pemukulan atau pemaksaan, pengikatan seperti itu? Terima kasih. Oke. Oh, mau Bapak, baik, monggo. Ini mungkin normatif ya. Yang wajib pertama sekali tanyakan nama, identitas, dan juga ditanyakan keadaan sehat atau tidak. Karena pada saat melakukan untuk BAP itu, apabila korban tidak sehat, tidak bisa di BAP, ya kan? Dan juga kalau misalnya nggak nanya nama, nanti salah orang yang ditanya. Cukup. Baik. Oke, pertanyaan terakhir saya adalah,
Mengapa kondisi ini bisa terjadi? Silakan buat analisa sendiri. Semua jawaban diterima. Monggo. Baik, perkenalkan nama saya Amalia dari Universitas Kader Bangsa Palembang. Mungkin karena adanya kesempatan. Tadi kejadian pada saat jam 9 malam ya. Nah, kesempatan mungkin kondisi dia lagi ingin pergi sendirian. Jadi ada kesempatan sama mindset dari orang yang melakukan tadi. Baik, ada lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rizky Ramandani dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Bina Dharma. Jadi, mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut saya, karena kemungkinan korban itu di bawah tekanan, Bu. Karena korban kan melakukan pelaporan bahwasanya korban mengalami pemerkosaan di pos KKN. Kalau memang ada rasa suka sama suka, tidak mungkin korban melapor. Jadi menurut saya korban di bawah tekanan begitu pada saat itu. Baik, ada lagi? Oke. Tadi sudah ada di bawah tekanan. Terus ini juga mungkin ada obat-obatan seperti obat tidur dan sebagainya seperti itu. Ya. Dia dalam kondisi tidak sadar. Baik. Oke, terakhir ya, last ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Andrew Utama Saputra dari Universitas Kader Bangsa. Sebenarnya kalau dari cerita dari kronologi, sebenarnya niat itu udah lama. Namun, memang ada kesempatan. Dan kesempatan itu kemungkinan besar poskonya sepi. Dan kebetulan juga si korban itu memang dari bajunya juga. Nah, niatnya sudah lama, tetapi pengaplikasiannya yang baru hari ini ada waktu. Karena dia satu KKN. Terima kasih satu bosku. Baik, terima kasih semuanya. Jawabannya saya tampung, tepuk tangan buat kita semua. Dari tadi kita berbicara mengenai soal stigma. Tapi stigma itu apa? Aduh, nggak aktif ya di sini mah. Terlalu jauh ya. Next, tolong. Nah, ini kenalan saya ya. Next. Ini sudah dijelaskan, tidak sebanyak saya jelaskan ini, tapi saya akan menjabarkan mengenai stigma. Next. Maka, kata stigma itu ketika ada sesuatu yang melekat dalam pribadi seseorang. Bisa jadi karena pengaruh lingkungan. Saya menangkap ada beberapa kata kunci. Tempat sepi, mengenal korban, suka sama suka, maka itu melekat dalam. Teman-teman secara tidak langsung mengatakan ada suatu hal yang melekat pada dia. Dia orang udah kenal sama pelaku tersebut. Tempatnya sepi. Perempuan. Oke. Stigma itu juga merupakan keyakinan negatif yang dimiliki seseorang untuk mendasari adanya ketidakadilan. Next. Maka ketika kita berbicara stigma, ketika manusia ada prasangka atau mendeskripsikan dengan menolak kehadiran satu kelompok tidak sama, stigma itu terjadi. Ketika individu merasa aku berbeda dengan dia, maka itu stigma. Maka kita ada punya keyakinan negatif karena ada perbedaan. Barangkali saya tidak pernah keluar malam-malam, dia keluar malam-malam. Beda dong dengan aku. Barangkali saya laki-laki, dia perempuan. Ada suatu perbedaan dalam pemikiran itu akan mencenderungkan keyakinan negatif. Sehingga itulah kita mendeskripsikan orang tersebut dengan suatu objek tertentu. Dan itu tidak kita sadari. Prasangka itu terbentuk karena itu. Ketika kita mencari kesamaan, apa yang sama dari kita dengan dia, kita sama-sama manusia, sama-sama berbuat salah, maka prasangka bisa kita hindari. Saya tidak melakukan judgement bahwa manusia
tidak bisa berprasangka, kita berprasangka. Tapi saya bilang prasangka itu hadir karena itu. Karena kita menganggap berbeda dengan orang tersebut. Sehingga kita memiliki suatu keyakinan bahwa individu terjadi karena ada ciri khas negatif dalam dirinya yang tidak terjadi pada saya. Oke, bisa dipahami kenapa stigma bisa terjadi? Oke, next. Maka ketika kita berbicara mengenai reaksi korban dan pelaku dalam saksi, di sini saya menjelaskan reaksinya. Reaksi pelaku berpura-pura bodoh, mengolok-olok, mengumpat, dan reaksi saksi mengabaikan, membela korban dan semacamnya. Reaksi korban 56% berani mengontrol dan melawan perilaku. Di sini karena saya banyak membahas mengenai psikologis, saya akan mengajak rekan-rekan untuk memahami cara berpikir manusia dan cara manusia merespon suatu kondisi. Next. Nah, ada suatu teori namanya teori alarm stage yang dibuat oleh Hans Selye. Ada 3 respon ketika manusia menghadapi stres. Saya kasih kata kunci, stres itu adalah sesuatu hal yang tidak terduga, sesuatu hal yang mengancam. Sesuatu yang mengancam diri kita akan membuat manusia akan bereaksi. Dan pengancaman perilaku itu diaktifkan dalam otak. Otak kita, ada struktur di bagian otak kita yang memahami ini adalah suatu ancaman, maka ancaman bagi individu berbeda satu sama lain. Barangkali saya menganggap ular menakutkan, tetapi Panji si pawang ular, enggak teman saya. Nah, karena tadi reaksi terhadap pengambilan keputusan pemahaman situasi itu berbeda-beda, bergantung pada pengalaman, keahlian, terus bergantung juga pada pengetahuan yang dimiliki dan semacamnya. Nah, selanjutnya maka situ ya, stres kita maknai ada sesuatu yang mengancam. Ketika individu mengalami suatu kondisi yang mengancam, ada reaksi namanya fight or flight, bertarung atau melarikan diri. Ketika ada singa di hadapan kita, wajar jika teman-teman melarikan diri. Dan itu benar-benar otomatis, gak berpikir kalian tiba-tiba. Nah, atau bertarung, barangkali merasa Samson kan ya, mempunyai kapasitas yang kuat untuk melawan harimau singa tersebut, bisa jadi. Nah, kita next. Kita berbicara respon fight. Next, Mas. Nah, respon fight ini adalah respon bertarung. Ketika kita menghadapi suatu ancaman, kita bertarung, maka sensasi yang dirasakan adalah darah mengalir deras dan ada kekakuan di otot lengan kalian. Maka biasanya ketika orang mengalami kondisi sensasi marah itu adalah respon ketika kamu terancam. Maka tangan itu menggepal, mau kupukul orang itu. Ya gitu kan? Responnya seperti itu. Nah, ada sensasi kepala kalian pusing dan semacamnya. Nah, itu adalah sensasi bertarung. Next. Yang kedua, ada ada reaksi melarikan diri. Ketika situasi stres dan otak menganggap bahwa aku nggak bisa melakukan pertarungan ini. Kalau aku bertarung akan hal ini, maka kerugian ada padaku. Maka yang dilakukan adalah melarikan diri, pergi. Ya. Maka tidak salah ketika ada individu ketika mengalami suatu problematik, dia lebih tidak abai, bersikap tidak peduli dan semacamnya. Itu respon alami individu ketika dia mengalami suatu hal yang di luar kapasitas kemampuannya. Namun rekan-rekan sekalian yang saya hormati, ada satu respon yang terlupakan. Aduh, alarm saya berbunyi. Next. Udah 10 menit saya bicara. Respon freeze, ini yang sering dilupakan. Ketika ada sebuah situasi yang mengancam, otak mengatakan ini terlalu berat bagiku, maka dia shutdown. Maka yang menyebabkan apa? Kekakuan atau lumpuh sementara pada fungsi tubuh. Kaki serasa tidak bisa bergerak, mulut mau ngomong aja seakan-akan ada rasa sensasi tertekan. Dan ini hanya terjadi beberapa detik atau beberapa menit. Inilah semua namanya respon freeze. Ketika saya menjadi saksi ahli di pengadilan, saya berapa kali ditanyakan oleh penegak hukum, kenapa korban tidak teriak? Maka saya akan jelaskan respon ini. Karena ketika sudah ketakutan, ancaman itu begitu berlebihan, maka otak akan shutdown.
Nah, kan menyebabkan seseorang jadi tadi lemas. Barangkali rekan-rekan pernah mengalami kondisi kayak gitu. Saking syoknya, kaki seakan-akan tidak bisa bergerak, lemes gitu kan ya. Aduh, aku butuh dipapah gitu kan ya. Mau ngomong aja tertahan. Nah, kondisi-kondisi seperti itu. Next. Nah, maka inilah yang selalu ditanyakan oleh para penyidik atau orang-orang yang tanda kutip akan menolong korban atau sekedar kepo. Kenapa baru ngelapor sekarang? Kayak kasus tadi kan ya. Ini udah 3 bulan loh kasusnya, kok nggak melapor? Karena tadi untuk melapor itu sebenarnya butuh energi dan kekuatan yang sangat kuat di sana. Karena mereka harus melawan tadi, ada stigma, ada prasangka dari orang-orang sekitarnya. Mereka harus melawan dari ketakutan-ketakutan mereka, dari respon freeze sama flight. Maka tidak sedikit korban itu melarikan diri, seakan-akan tidak peduli. Jangan dulu deh dibahas masalah ini, aku tidak mau membahas masalah ini. Karena tadi respon alami tubuh mereka. Pertanyaan lainnya adalah, apakah kamu menikmati disenggol-senggol, dipegang-pegang? Kan tanya itu sering ditanyakan hal-hal kayak gitu. Bagaimana perasaanmu ketika kamu disentuh di bagian sana? Gitu. Kok kamu mau sih diajak ke tempat tersebut? Ini pertanyaan sudah menjurus ke arah stigma sebenarnya. Karena kita sudah menolak keberadaan orang tersebut. Menganggap mereka berbeda dengan kita. Sehingga ada prasangka negatif di situ. Walaupun saya yakin rekan-rekan tidak sadar. Karena prasangka itu emang unconscious, tidak sadar bentuknya. Next. Maka inilah rekan-rekan yang sering terjadi pada korban kekerasan seksual, second rape. Istilah menyebutkan terjadi pemerkosaan berulang kali pada orang-orang yang seharusnya tanda kutip menolong. Karena pertanyaan-pertanyaan menjerumus tadi, stigmatisasi. Ini kalau dilihat dari artinya refers to behavior and attitude of social service providers that are victim blaming and insensitive and which traumatize victims of violence who are being served by these agencies. Jadi istilahnya adalah perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang seharusnya menolong kayak gitu. Seharusnya menolong. Nah, tetapi mereka menunjukkan perilaku insensitif yang menganggap tadi kamu berbeda dengan saya gitu kan ya. Maka merujuklah tadi prasangka-prasangka dan pertanyaan-pertanyaan yang menjerumus. Next. Inilah yang sering terjadi dalam lapangan. Saya mendampingi para korban. Ini yang cuplikan-cuplikan ini adalah hal yang dinyatakan oleh korban. Dinyatakan oleh para yang seharusnya menolong. Polisi yang mengatakan, "Aide daripada dengan lanang itu, mending samuk bapak bae." Yang ngomong itu polisi penyidik, saya tidak bohong. Saksinya ada Mbak Yesi waktu itu, yang bukan Mbak Yesi sih, ada salah satu orang krisis center yang mendampingi korban. Dengar ngomong kayak gitu polisinya. Lalu ada hakim yang mengatakan bahwa apakah Anda menikmati ketika penis pelaku masuk ke vagina Anda? Ada pertanyaan itu, saya ikut mendampingi, saya mendengar waktu itu. Lalu ada pertanyaan lagi dari dokter. Ada sobekan kecil di vagina, tapi vaginanya elastis. Minta kawinkan saja dengan pelaku. Itu pernyataan dari dokter ketika melakukan visum. Itu ada waktu itu, saya pernah. Lalu ada konselor mengatakan kalau bisa damai baik dengan pelaku. Malu kalau orang tahu. Belum lagi kalau kita baca berita. Silakan teman-teman baca berita-berita online maupun offline yang berita kekerasan seksual ini insensitif dituliskan. Seorang perempuan bertubuh seksi diperkosa bla 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 disebutkan. Bahkan pasti ada suatu identitas yang melekat. Entah jenis kelaminnya, pakaiannya, penampilannya, usianya, dan semacamnya. Pasti dilekatkan di situ. Bahkan ada yang lebih terburuk menyebutkan alamatnya. Ya, alamatnya di Jalan Nayor Batu Ruslan. Apa nggak sebut aja Kemuning situ karena nggak usah sebut jalannya. Karena info kayak gini nih akan langsung siapa ya Jalan Nayor Ruslan ya? Wah, ini dari rumah aku ini. Nah. Atau
menyebutkan di salah satu sekolah swasta di kota Palembang wilayah Kemuning. Wah, kan sudah menyerempet banget itu. Apa gunanya sih menyebutkan nama sekolah di sini dan semacamnya? Di balik kekuatan besar juga tersimpan tanggung jawab yang besar, itu kata Spiderman. Maksudnya apa? Media ini, media sosial bisa menjadi sebuah bumerang. Yang perlu dipertimbangkan adalah masa depan korban ini. Bayangkan ketika mereka diberitakan seperti itu. Oke, ini adalah suatu sensasi untuk menarik publik banyak, tapi masa depan dia dipertaruhkan di sini. Bayangkan di bagian di sana. Sehingga dampaknya, next. Dampaknya apa? Berdasarkan hasil laporan dari kesetaraan studi kuantitatif kesetaraan gender tahun 2020, kalau kasus kekerasan seksual diadukan, dilaporkan, apa yang terjadi? Sebanyak 57% tidak ada penyelesaiannya. Betul. Kadang-kadang juga yang saya tangkap juga berdasarkan pengalaman saya, para penyidik, para konselor dan satgas itu lebih semangatnya untuk menghukum karena ada suatu jenis hero kompleks. Oh, aku harus menyelamatkan orang ini dan semacamnya. Tetapi mereka lupa untuk melakukan pemulihan pada korban. Yang berhak untuk mendapatkan pemaafan yang memaafkan dan semacamnya adalah korban. Dia yang berhak untuk memaafkan dia. Ya maafkan sajalah, cuma disenggol dikit. Loh, kamu tidak berhak di situ. Ya, maka jangan memaksa seseorang untuk meminta maaf, itu haknya dia. Atau membayar sejumlah uang ganti rugi, damailah bahasanya itu. Menikahkan dengan pelaku, ini yang konyol sekali terjadi tapi faktanya masih ada, 26,2%. Saya mendampingi korban juga seperti ini. Dibilang karena kebetulan pelakunya adalah polisi, masih pendidikan, nikahkan sajalah, masa depannya si anak ini nih masih panjang, masih masa pendidikan. Loh, korban bagaimana? Apakah dia tidak punya masa depan? Kayak gitu kan? Yang berhak untuk memaafkan tadi saya bilang apa? Korban yang berhak itu. Jadi tidak usah memaksakan pilihan tersebut. Dan kalau menikahkan itu sesuatu hal yang konyol. Pernikahan itu adalah sumpah sakral yang diatur oleh negara, agama. Di situ norma kita mengatur tidak bisa dipertukarkan dengan seks. Seks tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yesi adalah dorongan biologis. Maka itu tidak bisa dipertukarkan, tidak setara. Tidak bisa dipertukarkan dengan cinta. Cinta itu adalah emosi positif. Dorongan biologis itu sama seperti makan, minum, tidur, kita BAB, BAK, seks itu juga sama seperti itu, dorongan biologis. Jadi tidak setara mau ditukarkan dengan pernikahan atau cinta. Jadi itu bukan penyelesaian yang setara, pertukarannya tidak setara. Bisa dipahami di sini kan? Lalu selanjutnya bisa juga berdamai, juga banyak kekeluargaan ya, sistem kekeluargaan ya, jadi anak angkat barangkali ya. Atau bapak angkat atau semacamnya. Saya tidak paham dengan konsep kekeluargaan. Selesaikan secara kekeluargaan. Mau jadi apa? Anak angkat gitu. Maksudnya kakak mereka. Akhirnya kan ujung-ujungnya damai dan semacamnya. Lalu pelaku di penjara hanya sekitar 19,2%. Walaupun pelaku di penjara, untuk memasukkan dia ke unsur hukum ini sulit sekali. Mungkin Mbak Yesi bisa banyak bercerita di sini karena karena mencari unsur hukumannya itu susah, pasti ada delik. Ketika seseorang merasa terancam, berbohong itu adalah cara yang sangat mudah sekali bisa dikatakan. Oh, saya suka sama suka, atau kami pacaran kok, dan semacamnya. Akibatnya hukumannya bisa jadi bahkan tidak ada sama sekali. Polisi pada pusing ya selesaikan cara damai sajalah, restorasi justice ini. Ya, kan ada namanya restorasi justice ya, perdamaian ya, sudahlah ini mediasi aja. Kayak gitu. Next. Maka dampak pelecehan seksual sudah banyak dibahas ya. Tapi yang perlu dibahas adalah dampak pelecehan seksual itu adalah penurunan kualitas hidup manusia di situ. Maka rekan-rekan sekalian, saya mau mengajak Anda berpikir bahwa kasus pemerkosaan pelecehan seksual itu tidak sama dengan kasus pencurian.
yang bisa dikembalikan seperti itu. Tidak bisa. Tapi ingatlah, ini adalah kasus yang berhubungan dengan martabat dan harga diri sebagai manusia dan tidak ada harganya. Bagaimana cara mengembalikannya? Pertanyaan saya. Kayak gitu. Kenapa seperti dinormalisasikan? Nah, dampaknya banyak ya. Karena biasanya juga korban pelecehan seksual itu akan linglung kondisinya. Benar nggak ya aku mengalami pelecehan seksual? Jangan-jangan salah aku ya di sini. Kalau aku cerita kayak gimana? Maka ada mengalami kemampuan konsentrasi mereka berkurang. Maka kalau langsung dikonselingkan, ketika semangat di konselornya, kita harus menghukum pelaku. Ayo cari buktinya. Mereka udah ada beberapa memori mereka lupa biasanya. Dan itu adalah mekanisme alami manusia ketika mengalami suatu kondisi terancam, dia akan melupakan sebagian memori. Itu satu bentuk traumatis. Nah, makanya ada beberapa orang yang udah nggak usah dibicarakan lagi, udahlah ini udah lupa, benar-benar lupa mereka. Itu yang disebut dengan amnesia disosiatif. Ada sebagian memori yang terlupakan. Next. Dari bunyi-bunyi jam saya. Maka apa upaya yang dapat dilakukan? Maka rekan-rekan yang pertama dapat lakukan adalah satu, tidak menormalisasi bentuk kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Maka kita di sini, mari kita bukan menjadi bystander, tapi upstander. Bystander itu apa? Bystander itu adalah saksi yang diam saja. Ketika ada pelecehan seksual, ada susang sweet, kita ikut ketawa. Itu sudah bystander, kamu juga pelaku di situ. Tapi ketika kamu mengatakan bahwa yang kamu bilang itu pelecehan loh, itu bukan sesuatu hal yang candaan. Nanti pelaku akan melakukan suatu defense mechanism. Oh, saya hanya bercanda kok. Loh, bukan kayak gitu candaannya. Kamu sudah menjadi upstander. Kamu sudah menolong, tidak menormalisasikan kekerasan ataupun bentuk pelecehan seksual. Kalau dia nggak nyaman ya sudah, kamu nggak usah maksa. Yang kedua adalah memberikan ruang pada korban untuk menenangkan dan memahami situasi. Terkadang korban itu belum memahami situasi apa yang sedang terjadi, maka kemampuan pengambilan keputusannya buruk sekali biasanya. Ya, jangan dipaksa dia, ceritalah, ngaku, aku ke kawan kau. Nggak usah lah kayak gitu kan ya, jadi berikan dia waktu ruang, barangkali dia berusaha untuk memahami situasi yang sedang terjadi pada dirinya. Kenapa bisa terjadi? Itu butuh waktu, benar itu. Dan yang terakhir adalah menjaga rahasia dan privasi korban. Jadi tutup mulut kalian sampai di sini. Dan kalau ingin melakukan pelaporan untuk lebih legalisasi hukum atau semacamnya, perlindungan semacamnya, itu harus konsen dari korban. Boleh tidak, karena misalnya permasalahan ini cukup berat ya, saya merujuk kamu ke layanan ini. Nanti kamu bisa pergi bersama saya. Iya, seperti itu. Jangan seakan-akan karena kalian ada hero kompleks dalam diri seseorang tersebut. Ini pergilah kau ke polisi, lapor. Nah, dia tidak siap mengalami tadi second rape. Karena tadi saya bilang tadi, dan saya tidak memungkiri prasangka itu terjadi pada setiap orang. Dan itu dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Mbak Diana. Saya berulang kali merinding. Apalagi pada saat saya mengetahui ada beberapa statement-statement yang kembali menyalahkan korban yang dilontarkan oleh para APH mungkin ya tadi, yang menurut kita adalah sebagai orang yang bisa melindungi, tapi ternyata di luar nurul gitu ya jawabannya. Jadi dan saya juga mencatat hal yang sangat, menurut saya sangat tragis ya mungkin ya, ada respon-respon dan reaksi korban itu mengabaikan, itu tingkat paling tinggi nomor 1, dan tidak ada penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual itu menuju angka 57%. Jadi ini membuka mata saya, membuka wawasan saya bahwa ini
harus kita lakukan bersama-sama. Tadi Nindi di awal juga pernah juga menyampaikan bahwa ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Ini adalah kerjasama multi pihak di mana kita harus berkomitmen dan konsisten untuk melakukan hal-hal ini. Jadi tadi sudah ada upaya-upaya sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, kemudian juga dengan dorongan permen itu kampus sudah menyediakan PPKS, kemudian di luar itu ada lembaga-lembaga independen yang menyediakan pelayanan pendampingan korban, dan juga ada beberapa orang-orang aktivis perempuan yang sebenarnya punya banyak respon atau juga keinginan untuk membantu banyak korban di luar sana. Ya, untuk itu kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam. Saya buka sesi pertanyaan kepada 3 orang terlebih dahulu. Oke? Saya melihat wajah-wajah lama ya. Tidak ada wajah-wajah baru kah ya? Boleh mbaknya satu? Oke, di sebelah sana belum ya tadi ya? Ya, oke, mbaknya yang pakai alma mater hijau dari UMP ya? Dari UMP 1, kemudian, oh masnya sudah tadi ya? Mas yang di sebelah bapak dosen udah belum ya tadi? Belum ya? Oke, jadi ada yang dari kader bangsa 1, yang dari UMP 1, dan kemudian yang di sudut 1 ya. Saya boleh minta tolong kepada panitia untuk ya, silahkan menyebutkan nama, asal, dan saya minta pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang mana ya. Jadi jangan sampai narasumber ini menjawab semua pertanyaan karena kita akan menghabiskan waktu ya. Jadi saya harap ibu-ibu narasumber dapat to the point gitu, dan juga pertanyaannya tolong juga to the point ya. Jangan dulu saya mahasiswa semester sekian ya, nggak usah ya. Jadi to the point, nama, pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Happy Nusari dari Universitas Kader Bangsa. Pertanyaan saya tujukan kepada Ibu Lydia. Pertanyaan saya, terkadang korban kasus kekerasan seksual ini cenderung tertutup karena trauma kekerasan seksual yang dialaminya. Nah, kemudian yang melaporkan atas kasus tindakan seksualnya itu adalah temannya karena si korban merasa takut. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana cara Satgas PPKS untuk melakukan pendekatan dan memberikan pendampingan kepada si korban tanpa membuat korban ini merasa tertekan maupun teringat mengenai trauma kekerasan seksual yang dialaminya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan kedua boleh yang dari UMP. Silakan menyebutkan nama, kemudian pertanyaan ditujukan kepada narasumber siapa dan pertanyaannya apa. Ba'da salam, perkenalkan nama saya Putri Dianasari dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Pertanyaan ini saya tujukan kepada pemateri yang kedua tadi, Bu Marce, kalau tidak salah. Pertanyaannya, karena kan banyaknya berbicara mengenai pelecehan yang berasal dari lisan atau tulisan. Di sini saya ingin bertanya, Bu, ketika ada yang mengalami hal tersebut, namun sering sekali para pelaku ini membalikkan dibalik kata baper atau terlalu sensitif. Misalnya seperti, ini cuma candaan doang, kamunya yang terlalu dibawa baperan, terlalu sensitif. Menurut Ibu, bagaimana cara kami bersikap kepada pelaku? Karena sudah terdorong kata kalimat baper tadi, Bu. Dan juga pertanyaan yang kedua,
bagaimana untuk melibatkan para agen pria dalam upaya pencegahan kekerasan seksual ini. Di sini bukan untuk mendiskriminasi kaum pria, karena pada nyatanya banyak yang dimana pelaku yang melakukan kekerasan itu dari kaum pria. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Kemudian Bapak yang di sudut, saya mohon maaf untuk membatasi satu pertanyaan karena mengingat euforianya sangat banyak yang mau bertanya ya. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya M. Adi Saputra, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Cukup menarik ya pembahasan dari pemateri pertama, bahwa korban itu tidak perlu pembuktian ya Bu ya. Itu menjadikan kita cacat logika hukum ya Bu. Karena secara hukum itu dia harus ada pembuktian Bu. Bagaimana tiba-tiba seperti saya sebagai dosen muda, ada satu mahasiswi yang suka misalnya, saya tolak cintanya. Dia bilang, Pak Adi ini pelecehan seksual saya, gimana pembuktiannya? Yang kedua, lantas yang cukup cacat logika adalah bagaimana ketika kita ngajar, kita tidak boleh melihat mahasiswi kita, apa gini kita ngajar. Nah itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Pertama kepada Ibu Widya, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Perlu saya ulangi pertanyaannya? Sudah mencatat ya? Silakan. Oke, tadi Yopi ya? Siapa namanya? Epi? Iya. Oke. Bukan. Jadi Ibu, ada yang kader bangsa tadi pertanyaan ke Ibu Widya kan? Iya. Iya, ke Ibu Widya Bu. Iya. Ya, salah urut ya. Jadi pembicara kedua. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi dikatakan kalau misalkan korbannya tertutup gitu ya, kemudian dia melaporkan ke Satgas, itu temennya malah yang ngelapor gitu. Bagaimana cara pendekatan kita? Sejauh ini kalau misalkan si pelapornya itu mengatasnamakan korban, biasanya kita menanyakan dulu kepada si pelapor ini udah minta izin belum ke korbannya untuk melaporkan kasusnya ke kita. Jadi kalau misalkan pelapor itu bilang, oh iya saya sudah dapat izin dari korban, kemudian baru kita jajaki lebih lanjut kira-kira kondisi korban sekarang ini memerlukan apa. Karena kita menyadari bahwa kalau korban tertutup berarti sejauh ini yang bisa menjangkau korban itu si pelapornya, gitu ya. Jadi kita nggak memaksa korban, ya udah, ayo kita jadwalkan ketemu gitu ya untuk dapat keterangan dan seterusnya, enggak. Tapi kita tanyakan dulu ke korban, dia udah dapat izin belum dari korban untuk melaporkan, kemudian kebutuhannya sekarang apa. Kemudian kalau misalnya sudah kita tahu kebutuhannya apa, baru kita tanyakan kira-kira korban bersedia enggak untuk memberikan keterangan. Dan supaya dia enggak dapat trauma seperti second rape tadi juga ya, kita usahakan untuk menggali informasi itu satu kali gitu. Jadi enggak berkali-kali, dan ketika misalkan ada, kan biasanya kita menyampaikan ke pimpinan ya, kronologi misalnya sedikit kasusnya itu seperti apa untuk bahan pertimbangan pimpinan menentukan sanksinya seperti apa. Biasanya kita nggak akan memfasilitasi korban untuk ketemu secara langsung dengan pimpinan ataupun dia bertemu dengan siapapun gitu selain yang memang dia percaya. Jadi nggak akan ada yang namanya pemeriksaan beberapa kali gitu. Jadi informasinya ya cuma dari kita, kemudian kita menyampaikan kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan gitu. Sehingga dengan hal ini sih kita harapkan korbannya itu merasa nyaman. Dan kadang-kadang kalau misalkan si korbannya ini nggak nyaman, saya nggak mau ketemu di kampus gitu ya, kita bisa nggak misalnya ketemu di kosannya atau ketemu di mana yang memang korbannya itu nyaman gitu ya. Kami sebagai Satgas mengupayakan untuk bisa bertemu dimanapun gitu. Dan kalau misalkan memang korban nyaman ketemu untuk apa ya, ketemu Satgasnya dengan pendampingnya, ya kita persilakan aja. Jadi sebebas dan juga senyamannya dari si korban itu. Mungkin seperti itu responnya. Ya, terima kasih Bu Widya. Jadi saya pikir pertanyaannya sudah cukup menjawab pertanyaan dari siapa tadi ya, dari ada yang dari kader bangsa ya. Kemudian pertanyaan, ada 3 pertanyaan kepada Ibu Marce. Ini Bu, seringkali pelecehan seksual itu pelaku menggunakan kata-kata baper gitu. Terus seperti apa cara kita merespon atau apa ya,
Ya, merespon dengan kata-kata itu, terus kemudian bagaimana cara melibatkan anggota PPKS laki-laki untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual. Dan ada satu pertanyaan lagi, tadi dari penjelasan materi Ibu bilang bahwa korban tidak perlu pembuktian. Nah, itu seperti apa tentang pembuktian dan pembuktian hukumnya, kata Pak dosen tadi. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin dari adik yang dari universitas mana, sayang? Oh, dari UMP juga, di atas Muhammadiyah Palembang. Baik, untuk Bapak, kalau kita beranjak dari dasar hukum Permen Permendikbud nomor 30 tadi, Dek, itu terlihat surat-surat tertulis jelas bentuk-bentuk kekerasan seksual. Yang termasuk di kekerasan seksual itu apa aja. Jadi mau dengan dalih alasan baper dan lain sebagainya, tetapi jika sudah masuk ke dalam 21 bentuk kekerasan seksual yang ada di Permen, maka itu akan ditindaklanjuti oleh satuan tugas, oleh Satgas PPKS yang telah terbentuk di perguruan tinggi. Jadi gak ada alasan bercanda main-main, ini hanya ini aja, maksudnya lu yang baper ya, maksudnya terlalu dilebih-lebihkan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara terkait permen, terkait kebijakan, maka di sana sudah jelas ada lebih kurang 21 bentuk kekerasan yang 21 bentuk yang masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual, adekku. Jadi nggak ada alasan itu cuma main-main, bercanda, baper, terlalu berlebihkan dan lain sebagainya. Ketika kalian bersikap yang termasuk dalam 21 bentuk tadi, maka itu adalah bentuk dari kekerasan seksual. Kemudian tadi ada teman dosen ya, teman dosen dari UMP juga ya, mungkin dari bagian hukum, mungkin teman-teman yang dari hukum mungkin nanti bisa menambahkan. Kalau di Permen Dikbud, kalau ini kita berbicara terkait Satgas PPKS, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, mungkin kalau di kepolisian butuh 2 atau berapa alat bukti ya? Saya kurang paham. Tetapi kalau di Satgas PPKS, ketika ada laporan dari 21 bentuk kekerasan itu, maka itu harus ditindaklanjuti dengan tidak mungkin memerlukan 2, 3, 4 alat bukti lagi. Memberikan keterangan pun itu harus ditindaklanjuti. Kita akan tindak lanjuti dengan wawancara investigasi. Jadi kita nggak harus menuntut untuk yang bersangkutan dengan pembuktian, dengan pembebanan pembuktian bukti yang lebih detail dan lain-lain. Karena kita di sini konsen kepada pemulihan, kita di sini konsen juga kepada yang bersangkutan, kepada korban. Jadi melalui pernyataan, melalui kita gali informasi, melalui wawancara investigasi, di situ sudah bisa kita proses. Dan untuk Satgas sendiri di situ adalah bentuk kesimpulan dan juga bentuk rekomendasi, teman-teman. Jadi yang perlu kita pahami di sini, Satgas PPKS mungkin berbeda dengan dari kepolisian ya, yang membutuhkan beberapa alat bukti. Tapi Satgas ketika ada laporan yang termasuk dalam 21 kekerasan seksual tersebut harus ditindaklanjuti, dan dengan awalnya tidak perlu pembebanan dulu dengan spill alat bukti, spill pelajaran tadi, dengan mana ini memang kalau ini terjadi di mana dan lain sebagainya. Ini akan digali, ini akan mengalir, teman-teman. Jadi nanti akan ada proses wawancara investigasi. Mungkin teman-teman dari Satgas Untri bisa nambahin ketika yang datang tanpa bukti yang oh ya, waktu kejadian yang saya bukti yang detail seperti itu. Ada juga yang datang cuman melalui pernyataan aja. Jadi kita perlu proses wawancara investigasi. Mungkin seperti itu. Nanti ada teman dari Satgas di perguruan tinggi yang memang sudah berhadapan langsung dengan pelapor dengan korban ya. Karena kami kalau di LLDikti Wilayah 2 kita akan berbicara terkait kebijakan, terkait dasar hukumnya aja. Karena kami di LLDikti juga bukan Satgas, karena Satgas kami ada di perguruan tinggi kami, UMP, Bina Dharma, dari IKSMP dan lain-lain yang sudah hadir ini. Mungkin Mbak Widya bisa nambahin ya, karena memang ada Satgasnya. Oke, seperti kata Mbak Cece tadi juga bilang bahwa pernyataan dari korban itu sudah merupakan bukti gitu ya, dari kasus yang dilaporkan. Nah, gimana caranya kita yakin bahwa pernyataan korban ini memang benar-benar gitu kan? Itu sebenarnya pertanyaannya gitu ya.
Nah, sebenarnya dalam meyakinkan kita Satgas, kalau misalkan memang diperlukan, kita bisa berkontak ataupun meminta bantuan dari psikolog. Bantuan psikolog ini seperti apa? Untuk meyakinkan bahwa si korban ini benar-benar mengalami trauma atas kejadian itu. Nah, itu kan biasanya di dalam alam bawah sadar kita itu tuh bisa menampilkan bagaimana sih misalkan memang kita mengalami kejadian itu gitu ya. Si korban itu akan menunjukkan gejala-gejala gitu ya. Nah, dari hasil assessment yang dilakukan oleh psikolog itulah kita bisa juga menetapkan bahwa apa yang dialami itu memang benar-benar terjadi gitu. Jadi selain pernyataan korban dan bisa juga dikuatkan dengan pernyataan atau hasil assessment dari psikolog. Nah, itu bisa lebih menguatkan sehingga tuduhan ataupun laporan itu tidak, istilahnya bukan yang palsu gitu ya. Karena kita juga meyakini si terlapor ini sebelum dia dinyatakan sebagai pelaku, nah, dia juga ada yang namanya praduga tak bersalah gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa terlapor pasti dia melakukan, enggak, tapi beban pembuktiannya itu tadi pernyataan dan kita kuatkan dengan dari hasil assessment tadi, seperti itu. Iya, baik. Jadi mungkin perlu saya mengingatkan kembali, sudah disampaikan tadi pada saat berdiskusi kita bahwa kekerasan seksual itu adalah hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak membuat nyaman. Jadi pada saat misalnya saya menatap seseorang, tetap saya pikir itu biasa saja, tetapi seseorang yang saya tatap merasa tidak nyaman dan merasa tidak menginginkan hal tersebut, saya pikir itu sudah termasuk dalam 21 kategori kekerasan seksual. Ya, tadi ada satu pertanyaan sebenarnya yang belum dijawab, mungkin ini lebih tepat kepada Ibu Widya sebagai Satgas, seperti apa kita melibatkan Satgas laki-laki ya di dalam PPKS, dan mungkin Mbak Yesi nanti bisa menambahkan karena Mbak Yesi ini merupakan salah satu tim penguji ya pemilihan tim penguji pemilihan Satgas PPKS Unsri pada saat itu. Nah, mungkin bisa Bu Widya menyampaikan berapa orang personil laki-laki dan perempuan, dan juga Mbak Yesi bisa menambahkan sebenarnya apa kriteria untuk menjadi Satgas PPKS ini. Silakan. Mungkin ya kita belajar dari aturan sendiri, memang Satgas itu terdiri dari unsur mahasiswa, tenaga kependidikan dan juga pendidik, di mana 2/3 itu harus diisi dari perempuan. Tetapi jika Satgas yang ada itu semuanya perempuan, tidak apa-apa. Yang pasti jangan laki-laki semuanya. Mungkin seperti itu. Nanti Bu Widya bisa ini nambahin yang di Unsri seperti apa. Baik. Jadi kalau di Unsri itu sebenarnya bukan 6 ya, karena memang dia berdasarkan peraturan itu harus ganjil, ada 7. Tapi kenapa jadi 6? Karena ada satu personil yang mengundurkan diri, kemudian sekarang berenam, kurang lebih ada 2 ini diisi oleh mahasiswa laki-laki gitu. Nah, jadi kenapa sebenarnya Permendikbud itu membuat aturan sedemikian rupa gitu ya, harus ada perwakilan dari laki-laki. Karena ya tadi seperti yang saya katakan, korban itu belum tentu semuanya perempuan gitu. Nah, kadang biasanya hanya laki-laki mungkin yang memahami bagaimana pola pikir laki-laki. Nah, sehingga perlu menggait gitu ya. Dan cara menggaitnya sebenarnya sih saya yakin teman-teman di Sivitas Akademika juga ada yang aktivis ya. Di sini laki-laki biasanya dia jadi BEM, misalnya anggota BEM itu tidak menutup kemungkinan bisa menjadi anggota Satgas. Cuman mungkin nanti Ibu bisa cerita sebelum ditetapkan menjadi anggota Satgas kita perlu dinilai dulu gitu. Kalau kemarin kami mengikuti tes psikologis, kemudian kita juga wawancara, Ibu juga mungkin salah satu jurinya gitu ya, sehingga memang benar-benar orang yang terpilih ini adalah yang punya concern besar terhadap kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa, karena ya memang dibutuhkan gitu ya. Kadang-kadang misalnya di tengah malam, kalau perempuan kan mungkin terbatas ya kalau mau kemana-mana. Jadi kalau misalkan ada kondisi-kondisi korban memerlukan bantuan dan yang sigap, sebenarnya malah mungkin laki-laki yang lebih fleksibel gitu ya. Nah, sehingga memang diperlukan dukungan dari tim Satgas yang laki-laki juga. Ibu silakan.
Ya, terima kasih Mbak Eci. Jadi terkait dengan Satgas PPKS di Unsri, saya memang menjadi salah satu timnya, tim penguji untuk Satgas PPKS. Jadi waktu itu saya melakukan wawancara. Jadi ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang saya ajukan kepada para peserta Satgas. Jadi saya kemarin itu kriterianya sebenarnya melihat perspektifnya ketika misalkan ada korban atau ada pernyataan yang menyatakan bahwa ada kontribusi korban. Misalnya dalam segi pakaian, dalam pakaian maupun dia keluar malam. Jadi saya cuma istilahnya itu membongkar ya perspektifnya seperti apa. Kalau misalkan ada pernyataan bahwa ada kontribusi dia menjadi korban itu. Nah dari situlah saya bisa melihat bahwa ini cocok. Terus juga saya menanyakan motivasinya ikut terlibat di dalam Satgas itu seperti apa. Jadi sebenarnya ada kalau nggak salah kemarin itu ada 5 pertanyaan yang saya ajukan di calon Satgas di Unsri ya. Dan rencananya juga nanti di bulan Februari itu saya juga diminta salah satu tim penguji untuk di Universitas IGM bulan Februari. Mungkin itu Mbak Eci, terima kasih. Oke, tepuk tangan semua untuk jawaban narasumber dan kepada teman-teman yang sudah bertanya. Nah, melihat fenomena ini ya, saya yakin itulah kenapa Hello Sister berada di tengah-tengah kita, melihat pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Ini kita baru bicara tentang lingkungan kecil, tentang lingkungan perguruan tinggi. Belum lagi kita bicara soal lingkungan-lingkungan sosial yang lainnya, itu seperti apa stigma yang berkembang, saya pikir itu sudah sangat terlalu luas. Nah, saya minta sedikit komentar dari Nindi, seperti apa peran Hello Sister di dalam mengakomodir mungkin ya, atau menanggapi hal ini, atau mungkin bisa dimulai dari seperti apa Hello Sister menanggapi dari beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi. Silakan Nindi. Terima kasih UEC, ini menarik sekali ya. Kami senang sekali karena peserta juga aktif gitu kan. Sedikit aja sebelum apa yang akan dilakukan oleh Hello Sister, merespon dari pertanyaan Bapak yang di pojokan ya Pak. Pak Erlan ya Pak. Baik Pak, memang secara saya juga backgroundnya hukum, memang secara hukum kita itu sering kali melihat aturan itu secara kaku, melihat misalnya harus ada saksi, harus ada bukti. Seperti sebenarnya kasus kekerasan seksual ini sangat spesifik, mana ada perkosaan yang dilihat oleh banyak orang. Ketika misalnya perkosaan itu terjadi, terus siapa yang mau jadi saksinya? Itu. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu cara kita berpikir mengapa sebenarnya pernyataan dari korban itu sudah merupakan alat bukti. Karena satu lagi, nggak ada orang yang mau jadi korban, udah di stigma, malu, bisa dikucilkan, dikeluarkan. Tapi kalau misalnya jadi pelaku, oh dia itu sudah aku pakai. Pelaku akan sangat bangga ketika dia bisa melakukan hal-hal tersebut. Jadi memang inilah yang menjadi kendala mengapa pengungkapan kasus kekerasan seksual itu sangat sulit. Karena dianggap tadi tidak ada bukti, belum lagi aparat hukum yang tidak berpihak kepada korban. Dan yang paling penting juga bagaimana sebenarnya kita melindungi korban. Nah sebenarnya salah satu ini juga Mbak Eci yang melatar belakangnya kenapa Hello Sister kayak kita butuh nih. Karena kita nggak bisa hanya fokus di penanganan, yang utama itu adalah pencegahan. Mudah-mudahan dari 100 orang yang hadir di sini kita bisa memutus rantai kekerasan itu sendiri untuk tidak menjadi pelaku dan juga bisa melindungi korban. Jadi kalau untuk tindak lanjutnya memang kami masih ada 3 lagi seminar UIC, kemudian kita akan ada kegiatan bootcamp untuk 30 peserta yang akan kami latih bagaimana sih cara mendampingi korban gitu, atau juga apa yang harus kita lakukan ketika misal kita mau bantu korban
tapi misalnya kita nggak tahu harus kemana gitu, atau jangan-jangan kita terlalu semangat, kita malah memperburuk kondisi korban dengan yang spill tadi gitu kan. Jadi memang harapannya nanti teman-teman lah yang akan menjadi garda terdepan dan membantu Satgas PPKS, karena saya yakin universitas kan teman-teman pada luas ya, Satgas sendiri secara sumber daya mungkin terbatas ya Mbak, berapa orang, dan kita nggak bisa berharap 100% penuh sama Satgas. Yuk kita sama-sama belajar di sini, berdiskusi, dan juga bagaimana kita menciptakan ruang aman dan nyaman untuk semua. Terima kasih. Iya, tepuk tangan lagi untuk Hello Sister yang sudah berada di tengah-tengah kita. Sebenarnya ini sudah jam 12, tapi saya melihat masih banyak antusias dari teman-teman untuk bertanya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Iya, baik. 1, 2. Oh, sebentar, Mbaknya tadi sudah ya? Sudah pernah belum, Mbak? Tadi udah ya? Jadi saya coba ke belakang ya. Ada yang pakai alma mater coklat? Boleh 1. Oke, Bapak sangat antusias sekali ya sepertinya. Oke, Bapak 1. Mana ya yang belum ya? Yang pakai alma mater biru atau putih? Yang belum? Sama belum? Oke, untuk terakhir boleh 4 pertanyaan Ibu narasumber? Boleh ya? Jadi silahkan nanti 1 di mana tadi ya? 1 ya? Oh, 1 yang pakai alma mater coklat, terus Mbaknya pakai baju biru, Masnya yang pakai kemeja putih, dan Bapak dosen di belakang ya. Jadi cukup nama, pertanyaan ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya, cukup 1 pertanyaan. Oke, silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nabila. Saya izin bertanya, bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu dalam pencegahan dan pelaporan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi? Ya, pertanyaannya boleh ditujukan kepada siapa, Ade? Ibu Diana Putri. Oh, kepada Ibu Diana. Ade Dina dari mana? Dari Stikes Hestiwira Sriwijaya. Stikes Sriwijaya. Oke, baik ya. Oke, nomor 2, silakan. Ada yang alma mater biru? Perkenalkan saya dari IKES Muhammadiyah Palembang. Nama saya Rinjani Putri Aprilia. Saya ingin bertanya kepada Ibu Diana. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan apabila saat melapor aparat keamanan menyepelekan kasus tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ke Ibu Diana. Silakan, Mas. Izin memperkenalkan diri, nama Dava Anggoro, asal IKST Muhammadiyah Palembang. Jadi saya ingin menunjukkan pertanyaan kepada pemateri keempat mengenai ini kan untuk kekerasan seksual ini termasuk tindak kriminal. Jadi salah satunya tindak kriminal yang tidak bisa sebenarnya untuk diperbaiki karena berdampak dalam pribadi masing-masing orang yang maupun pelaku ataupun yang melakukan tindakan tersebut. Jadi sebenarnya banyak faktor, kita hanya bisa menduga-duga, oh mungkin ini, mungkin itu, tapi kan kita tidak tahu apakah pelaku atau yang korban ini yang menyebutnya itu berperan lebih untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi bagaimana untuk menanggulanginya, Bu? Sekian, terima kasih. Baik, jadi 3 pertanyaan semua untuk Mbak Diana. Ini Mbak Diana, silakan Bapak. 1 lagi. Iya, terakhir ini borong Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini mungkin ada saran ya dan ada kritik sedikit aja ya, dan juga mungkin ada pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya 21 tadi diterapkan, itu berarti bertentangan sama undang-undang, Bu. Jadi kita sebagai pengajar ini kesulitan, ya kan? Karena kita berbicara oknum ini ya, oknum mahasiswi yang genyik lah sama dosennya. Tunggulah kamu Pak, aku lapor ke kamu katanya. Udah proses, ya kan? Dan kalaupun memang dirahasiakan, siapa yang bisa menjamin oknum tersebut bisa merahasiakan kalau dia sudah melaporkan dosen tersebut? Jadi makanya jangan bertentangan sama undang-undang. Ini mohon maaf sebelumnya ya.
karena saya juga di sini mengajar tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan, ya, dan disertasi saya pun tentang anak dan perempuan. Oke, jadi kalau memang bertentangan terhadap aturan itu nggak harusnya match, ya. Terus yang kedua pertanyaannya, laporan kita ke PPKS ini itu sebatas mana untuk terhadap korban? Apa sebatas di situ doang, ya, atau sampai ke pihak kepolisian, ya kan? Karena ini delik aduan, bukan delik biasa, harus kita bedakan, Bu. Mungkin dari Fakultas Hukum lebih mengerti ya. Oke, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, jadi menurut Bapak dosen berdasarkan pengalaman mengajar terjadi disharmonisasi, ya, mungkin bisa saya bilang antara undang-undang dengan Permendikbud-Ristek ini. Mungkin nanti pertanyaan ini apakah bisa diklarifikasi atau saya pikir juga bukan kewenangannya Ibu Marce ya untuk menjawab, karena ini undang-undang loh ya. Mungkin bisa disampaikan dan nanti Ibu Marce bisa berkoordinasi lebih lanjut ke atasan lah, ke menteri gitu ya. Kemudian yang kedua itu seperti apa pengalaman PPKS dalam mengawali proses kasus ini, sampai manakah pendampingan yang dilakukan PPKS. Oke, kepada Mbak Diana silakan, ada 3 pertanyaan beruntun, silakan dijawab. Mbak, kalau saya lupa tolong diingatkan ya. Baik, ini pertanyaan saya ingat, bagaimana teknologi dapat melakukan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual? Sebenarnya rekan-rekan di sini bisa menjadi agen sebenarnya. Karena yang terpenting itu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Kita sadar dulu ini adalah bentuk pelecehan seksual dan kekerasan. Sehingga edukasi itu sangat penting untuk disebarkan, diinfokan. Rekan-rekan bisa memberikan informasi apa yang disampaikan materi hari ini di Instagramnya, bisa kalau punya Quora di sana bisa ditulis di Quora, kalau punya blog atau semacamnya ditulis di blog di sana, sehingga men-sharingkan ide-ide kalian ke media sosial agar dibaca orang banyak, sehingga mengubah perspektif yang baru. Nah, bisa rekan-rekan juga menginformasikan kalau tekstual tidak bisa juga lewat audio atau video. Lewat TikTok, sebaran TikTok dan semacamnya, daripada lihat orang joget-joget kan, informasi yang seperti ini kan lebih banyak bermanfaatan, sehingga informasi ini tidak hanya nyebar kepada teman-teman tetapi kepada halayak yang ramai. Itu kira-kira dalam untuk teknologi. Lalu pertanyaan selanjutnya, tadi saya menangkap bahwa bagaimana jika saat ini, kalau ini saya simpulkan ya, bagaimana jika korban juga berkontribusi terhadap apa yang terjadi terhadap tindak kekerasan seksual. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik. Saya memberikan analogi seperti ini. Jika saya memukul Nindi, secara fakta objektif yang terugikan siapa? Karena rugi akan mengalami ada bekas luka fisik. Tapi bisa saja Nindi ini memprovokasi saya. Mungkin dia mengatakan hal-hal yang menyakitkan saya sehingga saya mengeluarkan perlindungan diri saya, yaitu menyerang, gitu kan ya. Nah, seperti itu kira-kira. Maka saya mengajak rekan-rekan untuk kita melihat mana fakta objektif dan fakta subjektif. Kalau kita ingin melihat kasus kekerasan seksual, kita berdiri dulu, siapa yang paling banyak mengalami kerugian dulu dari kondisi ini? Apa yang dirugikan dari ini, gitu loh. Nah, karena memang ketika bicara pelecehan seksual, segala hal yang membuat ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan ini berdampak kepada apa? Apakah ketidaknyamanan ini membuat saya mengalami diskriminasi? Saya mendapatkan label yang buruk, yang menurunkan harga diri saya sebagai manusia atau semacamnya. Kita berdiri di sana dulu. Berpihak kepada siapa yang mengalami kerugian. Kalau misalnya ada barangkali korban memiliki kontribusi dan semacamnya, maka itu kita berbicara pada asas kausalitas, sebab dan akibat. Tapi perlu dipahami di sini, saya mengajak rekan-rekan untuk berbicara fakta objektif dulu. Karena kalau berbicara fakta subjektif, apa yang dapat
membenarkan bahwa tindakan tersebut bisa dibenarkan atau tidak. Jangan-jangan itu distorsi kognitif. Misalkan saya sering mendapatkan hal seperti ini. Karena korban melakukan tindakan menggoda saya. Pertanyaan saya adalah tindakan apa yang disebut menggoda? Dia tersenyum kepada saya. Tersenyum pada situasi apa? Karena tadi kalau distorsi kognitif itu ada kesalahan berpikir dia, mempersepsikan suatu peristiwa yang menyimpang. Oh dia senyum-senyum sama aku, kayaknya suka deh sama aku. Ada tidak pernyataan seorang itu mengatakan dia suka pada Anda? Nah itu kita kembalikan kepada fakta tersebut, kira-kira seperti itu Mas. Ada tanya lagi terakhir apa ya, lupa saya. Oh, udah cukup saya? Cukup ya? Oke, Ibu Marcia, apakah mau memberikan tanggapan? Iya, terima kasih yang Bapak dosen kami ya dari UMP atas insight-nya. Memang seperti tadi kata Mbak Eci, karena ini peraturan menteri bukan ada juga di Dikti Wilayah 2, jadi kami bisa mengeluarkan statement berli. Tapi yang pasti dengan hadirnya permen ini untuk mengakomodir beberapa hal yang memang tidak ada di aturan sebelumnya, termasuk yang terkait saksi ya, hasil yang dua bukti ya, pembuktian itu. Karena di sini di permen pun kami concern terhadap laporan, dan di sini pun kita hanya di wilayah administratif Bapak Ibu, karena kita juga sebagai mahasiswa, sebagai dosen juga punya kode etik. Tetapi ketika dalam prosesnya yang bersangkutan merasa tidak puas dan lain-lain dan mau melanjutkan ke jalur hukum ya. Kata melanjutkan jalur hukum, di sini kita di perguruan tinggi, Satgas di perguruan tinggi akan membantu sebagai pendamping di situ. Jadi kembali lagi memang permen ini hadir untuk mengakomodir beberapa hal yang memang tidak ada di aturan sebelumnya. Karena tadi seperti kata teman-teman yang lain juga, siapa juga yang mau sebagai korban ya. Jadi seperti itu Bapak. Dan untuk yang masukannya tadi terima kasih banyak, tapi sekali lagi ini peraturan menteri dan bukan di kami juga, tetapi nanti ketika kami ada nanti siang jam 1 ini setelah ini mohon pamit, saya mau izin duluan flight ke Jakarta, ada pertemuan terkait PPKS ini juga. Terima kasih Bapak untuk masukannya. Iya, terima kasih Ibu, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak dosen bisa dibicarakan lebih lanjut dan dikoordinasikan. Satu pertanyaan lagi kepada Ibu Widya, sejauh apa pendampingan yang dilakukan oleh PPKS terhadap korban? Silakan. Ya, baik. Jadi mungkin kalau kita berpatokan dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021, sebenarnya setelah kasus itu dilaporkan, kita akan melakukan tahap pemeriksaan. Pemeriksaan ini bukan cuma pemeriksaan kepada korban, tapi juga saksi-saksi, mungkin keterangan dari teman-temannya ataupun yang tahu gitu ya sebelumnya itu punya hubungan apa, misalkan antara si korban dengan si pelaku dan seterusnya, atau bahkan kita bisa meminta keterangan dari si terlapor ini juga. Nah, dalam menghadirkan terlapor ini sebenarnya ada sedikit mungkin trik ya saya bilang, karena kalau kita langsung menghubungi ke terlapor, selamat siang gitu ya, kami dari Satgas ingin menemui Anda selaku terlapor, itu yakinlah dia nggak akan muncul gitu. Ya enggak. Nah, tapi sejauh ini kami berkoordinasi dengan pihak fakultas. Nah, untuk menghadirkan terlapor, untuk dimintai keterangan itu seperti apa. Nah, jadi kita ya mungkin sedikit ada proses administrasi yang perlu kamu datang gitu ya. Nah, ketika saat itu baru kita lakukan proses pemeriksaan. Nah, setelah proses pemeriksaan kita anggota Satgas itu akan melakukan rapat internal untuk menggambarkan kasus ini tuh seperti apa. Nah, dari keterangan-keterangan mungkin juga ada mungkin bukti lain yang bisa diserahkan oleh korban, misalnya foto-foto atau chat atau apapun itu kita diskusikan, dan kita akan membentuk yang namanya rekomendasi, kesimpulan dan rekomendasi yang pada akhirnya itu akan disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi. Nah, jadi kalau tadi menyambung penjelasan dari Mbak Cece bahwa sebenarnya yang terjadi di perguruan tinggi itu adalah proses untuk sanksi administratif. Nah, misalkan korban merasa kasusnya ini perlu untuk mendapatkan keadilan hukum, itu bisa dua sanksi yang diajukan, sanksi administratif ataupun sanksi hukum, gitu, dengan kepolisian setempat. Kami ada satu pengalaman di mana kasus ini selain dilaporkan kepada kami, sebelumnya dia sudah melaporkan ke kepolisian.
Nah, pada akhirnya apa? Si pelaku sudah diberikan sanksi oleh pengadilan, diputuskan kalau nggak salah ada kurungan penjara juga. Kemudian dari kita sanksi administratifnya dia harus diberikan sanksi berat gitu. Jadi saat ini sih SK-nya sedang diproses untuk dia dikeluarkan dari kampus. Nah, sampai seberat itu gitu ya. Jadi memang kekerasan seksual ini nggak main-main gitu ya, apalagi setelah adanya Permendikbud nomor 30 ini. Jadi ya, mungkin kurang lebih seperti itu prosesnya kalau di perguruan tinggi. Ya, jadi melakukan pendampingan di kepolisian juga. Nah, pada akhirnya apa? Si pelaku sudah diberikan sanksi oleh pengadilan. Didampingi dari awal sampai akhir kewenangannya kita gitu kan. Kalau sudah masuk ke pengadilan itu kan sudah ranahnya menjadi dampingi oleh jaksa gitu kan ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita hari ini. Cukup keren sekali dan saya sangat mengapresiasi diskusi seminar kali ini berjalan dengan cukup menggairahkan gitu ya. Terjadi pro kontra, berdebat positif ini ya, bukan kita mencari-cari jawaban seperti itu. Baik, saya minta kepada ibu-ibu narasumber untuk maju ke depan. Kita sudah mengakhiri sesi tanya jawab. Akan ada kenang-kenangan yang diberikan oleh teman-teman Hello Sister, yang akan diberikan kepada siapa? Oleh siapa, Nindi? Oke, yang akan diserahkan oleh Mas Agus dan Nindi. Iya. Dengan ucapan terima kasih banyak kepada Mbak Diana. Oh ya, kepada Ibu Mary boleh bergabung ke atas panggung. Ibu perwakilan dari Universitas Bina Dharma boleh Ibu? Untuk kita berfoto bersama. Silakan, Cis, foto bersama. Oh, masih? Sudah? Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Diana, kepada Ibu Marca, kepada Ibu Widya, dan kepada Ibu Yesi. Silahkan kembali, terima kasih banyak. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu dan adik-adik, acara akan kita lanjutkan dengan sesi isoma, istirahat makan siang selama 1 jam. Jadi pada pukul 13 kita akan kembali ke ruangan untuk melanjutkan sesi nonton bersama. Kemudian akan ada pembagian hadiah kepada teman-teman yang terpilih. Ya, jadi harapannya teman-teman untuk segera datang karena hadiah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang tidak kembali ke ruangan. Ya, terima kasih banyak. Sekali lagi kita aplaus. Selamat pagi. Oh iya, lupa ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tidur. Baik, kita istirahat dulu. Terima kasih. Saya pamit undur. Mohon maaf atas hal-hal yang tidak berkenan dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk apresiasi dan kontribusi dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, diinformasikan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, diinformasikan kembali kepada seluruh peserta seminar